Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3376. Sampai dengan Bab 3400. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3376. Seorang lelaki tua yang tampak berusia 50-an berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Hubert Barlow, kepala keluarga Barlow. Ayah biologis Angelo Barlow dan yang lainnya juga merupakan kakak laki-laki dari keluarga Barlow. Satu dari Istana Emas. Dominic Clayton belaka bukanlah apa-apa. Bahkan jika dia benar-benar dewa perang, dengan kekuatan tempur yang tak terkalahkan, bisakah dia tetap menjadi lawan Istana Emas di Tanah Suci Seni Bela Diri? Namun, kepala instruktur legendaris di belakangnya, adalah pria besar yang tidak bisa diprovokasi. Saya tidak akan membicarakan Perang Dunia I Rahasia dan Perang Dunia I Timur Tengah nanti. Hanya karena keberadaannya, dewa perang asing tidak akan berani memasuki negara H untuk setengah langkah, itu sudah cukup. Ini menunjukkan bahwa orang itu mengerikan. Dominic Clayton berani begitu sombong, kepercayaan diri yang sebenarnya adalah karena orang yang legendaris itu. Jadi, tanpa menentukan hubungan apa yang dia miliki dengan orang legendaris itu, aku tidak bisa. Sebelum menentukan apakah dia bisa mengundang yang legendaris. Bukan langkah yang bijaksana untuk bertarung dengan keluarga Clayton. Hanya seorang Harvey York, Dominic Clayton akan melindunginya jika dia mau. Mengapa melakukannya untuknya, dan bagaimana seseorang seperti Dominic Clayton yang diduga memiliki pendukung besar bisa akur? Hubert Barlow memandang Angelo Barlow dengan tatapan mencela. Di masa depan, Anda akan bertindak, berbicara, dan menggunakan pikiran Anda lebih banyak. Hal-hal bodoh yang Anda katakan karena kemarahan Anda, begitu saja. Jangan katakan itu lagi. Ayah, aku impulsif. Melihat Hubert Barlow muncul, Angelo Barlow berkata dengan ekspresi sulit, tapi sekarang Alexa dipenjara karena bajingan itu. Aldo Jones itu juga karena hidup dan mati bajingan itu. Selain kehilangan malam ini, keluarga Barlow kami telah kehilangan banyak muka. Jika ini menyebar, bagaimana keluarga Barlow kita bisa menyerang keluarga papan atas? Mungkin wajah Istana Emas akan hilang karena hubungan kita. Memikirkan orang luar yang sama sekali tidak berani memberikan wajah kepada keluarga Barlow, Angelo Barlow sangat marah saat ini. Dia ada di Galicia, dan dia mengaku sebagai tuan muda yang kaya yang dapat dibandingkan dengan 3 tuan muda. Dari keluarga Lehner, darah bisa mengalir, kepala bisa dipatahkan, dan wajah tidak bisa hilang. Jadi apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir membuat Angelo Barlow marah karena kebencian. Hubert Barlow tersenyum, mengulurkan tangannya dan menepuk Angelo Barlow bahu, dan berkata dengan ringan, tenang. Karena Dominic Clayton mengatakan bahwa dia ingin melindungi York yang bermarga, kita harus memberinya wajah ini dan orang-orang di belakangnya. Harvey York, kita tidak akan bergerak. Tapi jika kita tidak bergerak, bukan berarti orang lain tidak akan melakukan apa-apa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3377. Aldo Jones dijadikan negara vegetatif oleh Harvey York, ini dia peleton kuil puncak abadi. Kebanggaan surgawi yang pantas menyandang gelar. Katamu, jika sesuatu terjadi padanya lagi, dia akan berubah dari orang vegetatif menjadi orang mati total. Di Harvey York tidak akan sama dengan yang bermarga York yang abadi. Tak berujung. Hubert Barlow tersenyum main-main, dan menyebut permainan Angelo Barlow. Atasan sejati tidak hanya memandang wajah sementara dan kepentingan sementara. Hanya dengan melihat lebih jauh dan lebih jauh, kita dapat benar-benar melakukannya, dan menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Mari kita tangani masalah ini seperti ini. Mata Hubert Barlow dalam. Juga, pergi dan beritahu kamar dagang Tianzu dan keluarga Lehner. Keluarga Barlow kami memberi wajah keluarga Clayton, dan kami tidak akan memprovokasi York mulai sekarang. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Beberapa hal yang perlu kita lakukan di depan. Kita juga harus melakukannya dengan baik. Rumah Sakit Rakyat Galicia. Harvey York datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Mandy Zimmer dengan buah yang dia petik. Bagaimanapun, itu adalah istrinya, dan dia terluka, jadi Harvey York secara alami akan datang lebih rajin. Meskipun Lillian Yates selalu tidak memiliki perasaan yang baik untuk Harvey York sekarang memahami temperamennya. Setiap kali dia datang, dia menyerahkan cek besar dan langsung menutup mulut Lillian Yates, sehingga dia bisa meluangkan sedikit waktu. Hari yang bersih. Meskipun mulut Lillian Yates sangat agresif,
Keuntungannya adalah dia melihat uang dan menggunakan uang untuk melakukan sesuatu, yang membuat Harvey York langsung siap menggunakan uang untuk menyumbat mulutnya. Usai mengobrol dengan Mandy Zimmer, Harvey York tidak bermaksud mengganggu istirahatnya, melainkan meletakkan buah dan pergi dengan senyuman. Karena prevalensi influenza baru-baru ini di berbagai tempat, Harvey York dengan hati-hati mengenakan topeng ketika dia pergi, dan mengingatkan Mandy Zimmer dan Lillian Yates untuk tidak meninggalkan bangsal jika mereka baik-baik saja, untuk memastikan mereka tidak terinfeksi. Ketika Harvey York meninggalkan bangsal dan hendak naik lift, dia melihat lift khusus dibuka dengan ding pada saat ini. Setelah itu, seorang dokter laki-laki mengenakan jas lab putih tetapi dengan tinggi dan berat badan yang sangat dekat dengan Harvey York keluar dengan topeng dan gerobak. Ketika dia melihat Harvey York, matanya yang tersembunyi di balik kacamatanya secara naluriah sedikit menyipit, dan dia sepertinya melihat Harvey York dengan sedikit pengawasan. Setelah memastikan bahwa dia ada di sini untuk mengunjungi keluarga pasien, matanya kembali tenang. Harvey York tampak acuh tak acuh, menatap dokter, dan kemudian pergi dengan tenang. Tapi dia masih menemukan sesuatu yang aneh. Misalnya, tangan dokter memiliki kapalan yang tebal, dan dia terlihat seperti seorang praktisi seni bela diri. Pada saat yang sama, bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menutupinya, Harvey York masih merasakan niat membunuh yang samar darinya. Harvey York sedikit mengernyit dan berjalan ke lift dengan tenang. Ketika pintu lift tertutup, matanya tertuju pada dokter. Dan dokter ini sepertinya sengaja melakukannya, dan benar-benar melepas topengnya saat ini. Pada saat ini, pupil Harvey York menyusut tiba-tiba, karena bahkan dengan pandangan sekilas, dia bisa melihatnya. Penampilan pihak lain adalah 8 poin yang mirip dengannya. Tetapi saat ini, Harvey York tidak terburu-buru untuk membuka lift, dia dengan tenang menekan tombol di lantai 4. Kemudian, ketika lift dengan kuat berada di lantai 4, dia berjalan langsung ke tangga dan berjalan ke lantai 5 dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, dokter, yang 18% mirip dengan Harvey York, telah mendorong kereta ke ujung koridor. Ada bangsal VIP di sini. Ada lebih dari selusin orang Tianzu menjaga pintu bangsal. Mereka semua memiliki niat membunuh yang kuat, dan mereka semua terlihat seperti serigala dan harimau. Jelas, pasien di bangsal ini adalah Aldo Jones. Meskipun dia sekarang dalam keadaan vegetatif, dia masih memiliki kemungkinan untuk diselamatkan. Oleh karena itu, untuk mencegahnya mengalami kecelakaan, orang-orang dari kuil puncak abadi Tianzu mengirim puluhan ahli untuk melindunginya. Orang-orang ini juga berusaha mendapatkan dokumen hukum melalui keluarga Lehner dan keluarga Barlow, dan beberapa dari mereka dapat membawa senjata api. Tetapi dokter mengabaikan keberadaan kelompok orang ini saat ini, dan mendorong kereta dengan acuh tak acuh. Lebih dari selusin orang Tianzu memiringkan kepala ketika mendengar suara itu, dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Siapa kamu? Seorang dokter. Apakah ada dokumen? Jelas, orang-orang Tianzu ini sangat berhati-hati. Setiap dokter yang dekat dengan Aldo Jones, mereka telah melakukan pemeriksaan latar belakang dan menyiapkan dokumen identitas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3378 Tetapi di hadapan pertanyaan orang-orang Tianzu, dokter itu tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, jangan khawatir, saya punya dokumen di sini." Lihatlah. Selama percakapan, dokter mengeluarkan sebuah buku catatan itu. Diserahkan kepada orang-orang terkemuka Tianzu. Melihat gerakannya, orang-orang Tianzu ini menghela nafas lega, tanpa sadar merasa bahwa ini adalah dokter sungguhan. Tepat pada saat orang-orang Tianzu melonggarkan kewaspadaan mereka, dokter itu tiba-tiba melambaikan tangannya, dan botol serta stoples di trolinya langsung pecah. Kemudian terdengar suara, ledakan, dan nafas yang menyengat menyebar. Beberapa orang Tianzu pertama tertangkap basah dan ambruk ke tanah, mulutnya berbusa segera setelah mereka mencium bau gas. Ekspresi dari hampir 10 orang Tianzu yang tersisa berubah secara drastis, dan mereka semua dengan cepat mengeluarkan senjata api mereka. "Jangan bergerak. Siapa kamu?" Ancaman itu tidak berpengaruh apa-apa, tetapi membuat dokter terlihat lebih acuh. Dia melihatnya melambaikan tangannya, dan pisau bedah di tangannya terbang keluar. "Ah!" Jeritan melengking keluar, dan masing-masing orang Tianzu ini mencengkeram lengan mereka dan menjerit dan jatuh ke tanah. Ekspresi mereka sangat sulit untuk dilihat. Segera setelah itu, mengabaikan orang-orang Tianzu yang terluka parah ini, dokter membuka pintu unit perawatan intensif, dan kemudian berjalan langsung ke Aldo Jones. Puff, dia mengangkat pisau dan jatuh, dan Aldo Jones, yang telah berubah menjadi kondisi vegetatif, memiringkan kepalanya dan benar-benar kehilangan napas. "Bajingan! Beraninya kau menyerang Tuan Jones." Melihat adegan ini, semua orang Tianzu yang tersungkur di tanah di luar dengan paksa berdiri. Meskipun mereka tidak bisa menggunakan senjata api, mereka semua menggunakan tangan kiri mereka untuk menarik lengan yang melingkari pinggang mereka. Belati dilempar. Karena mereka tahu betul bahwa begitu Aldo Jones meninggal, jika mereka tidak bisa menahan si pembunuh, mereka akan tamat. Setelah beberapa saat berjuang, wajah dokter akhirnya muncul di bawah cahaya untuk pertama kalinya. Pada saat ini, orang Tianzu telah mengenalinya. "Harvey York, kau bajingan.
Beraninya kau membunuh Tuan Muda Jones. Beberapa orang Tianzu ini pernah melihat Harvey York di bar sebelumnya. Sekarang mereka mengenali wajah Harvey York, mereka langsung marah. Bang bang bang, dokter tidak berbicara, tetapi mengambil senjata api di tangan salah satu orang Tianzu dan menembak 3 orang Tianzu langsung di tempat. Kemudian dia berguling ke ambang jendela di koridor. Bahkan melompat. Tindakan ini dilakukan dalam sekali jalan, mengalir dengan lancar, dan sekilas terlihat seperti master, dan dia sering melakukan hal semacam ini. Bajingan. Orang-orang Tianzu yang tersisa terhuyung-huyung ke jendela, dan beberapa orang meraih senjata api dengan tangan kiri mereka dan menarik pelatuknya, tetapi itu tidak berguna. Sosok dokter itu langsung menghilang di telan malam. Cepat, cepat, mari kita lihat apakah Tuan Muda Jones masih hidup. Sekelompok orang Tianzu berlari ke unit perawatan intensif dengan gigi terkatup, dan kemudian mereka melihat mayat Aldo Jones yang terengah-engah. Mati, benar-benar mati. Orang-orang Tianzu ini semuanya dingin, dan mereka tidak bereaksi ketika mereka marah barusan. Sekarang setelah mereka bereaksi, mereka sangat jelas bahwa semuanya serius. Cepat, laporkan ke Master Brody Jones, beritahu dia bahwa adiknya, Aldo Jones terbunuh. Malam yang gelap ini ditakdirkan untuk tidak bisa tidur. Pada saat ini, dokter sudah datang ke gang di luar rumah sakit. Di sini, sebuah mobil siap Lehner sedang menunggunya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3379. Hanya saja saat dokter baru saja duduk di kursi pengemudi, sosoknya tiba-tiba membeku. Karena saya tidak tahu kapan, pisau bedah menyentuh tenggorokannya. Selamat malam. Di belakangnya, Harvey York menjulurkan kepalanya dan berkata dengan senyuman yang bukan senyuman. Dan saat dokter melihat Harvey York, ekspresinya membeku. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan Tuan yang saleh. Tangan kanannya dengan cepat menembus ke dalam kotak sandaran tangan, mencoba mengambil senjata api di dalamnya, tetapi tangan Harvey York begitu keras sehingga gerakannya membeku lagi dalam sekejap. Kamu salah. Harvey York tersenyum. Karena kamu akan berpura-pura menjadi aku, kamu harus berpura-pura menjadi sedikit lebih seperti aku. Lagi pula, aku tidak akan menggunakan senjata api dengan santai. Mata dokter itu menjadi dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Dan dia berkata dengan dingin, awalnya aku tidak ingin membunuh milikmu. Karena kamu kebetulan bertemu, aku minta maaf. Aku hanya bisa menemukan cara untuk mengirimmu di jalan. Kirim me on the road. Sebuah senyuman muncul di mulut Harvey York, sekarang aku seharusnya bisa melakukannya dengan mudah. Mengirimmu di jalan. Sebenarnya, jika kamu ingin membunuh Aldo Jones, bunuh saja, tidak ada apa-apanya. Hubungannya denganku. Tapi, bukankah baik jika aku yang disalahkan? Harvey York hanya menyaksikan keseluruhan prosesnya, tapi dia tidak menghentikannya. Lagi pula, anjing itu menggigit rambut anjing itu, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dokter mengambil napas dalam-dalam pada saat ini, dan kemudian berkata dengan dingin, York, apakah Anda ingin menangkap saya hidup-hidup? Bagaimana mungkin? Apakah sulit? Harvey York tersenyum ringan. Apakah berguna bagimu untuk bersikap kasar saat ini? Karena Lehner sebagai tangan kananku mengerahkan sedikit kekuatan, hidupmu akan hilang. Atau apakah kamu berpikir bahwa Lehner seperti kamu cukup kasar, aku akan segera membunuhmu? Aku tidak bisa melihatnya. Kamu cukup setia. Sayangnya, aku belum ingin membunuhmu. Sambil berbicara, Harvey York mengulurkan tangan kirinya dan menepuk perut orang lain. Dalam sekejap, rasa lemas muncul di tubuh sang dokter. Pembunuh mengerikan yang baru saja membunuh dan membunuh orang yang tidak diketahui jumlahnya langsung lemah dan lemah seperti domba. Setelah melakukan semua ini, Harvey York mengambil kembali pisau bedah di tangannya, lalu melihat ke atas dan ke bawah ke pihak lain sejenak, dan berkata dengan acuh tak acuh, seseorang dari keluarga Barlow. Sambil berbicara, dia menamparkan lagi, langsung menghancurkan salah satu yang dokter coba gigit. Racun. Kelopak mata dokter berkedut. Dia tahu bahwa Harvey York telah membunuhnya, jadi dia ingin bunuh diri. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York bahkan akan secara langsung merampas haknya untuk bunuh diri. York, berhenti bicara omong kosong, bunuh aku jika kamu punya kemampuan. Jangan berpuas diri. Kamu telah memprovokasi orang yang tidak boleh kamu provokasi, jadi cepat atau lambat kamu akan mati di jalan. Di sini saat itu, dokter mengangkat lehernya tinggi-tinggi, membela martabat terakhirnya sendiri. Kamu bisa membunuhku jika kamu bisa. Membunuhmu. Harvey York tersenyum ringan. Kenapa aku membunuhmu? Kamu adalah bukti hidup. Misalnya, bagaimana kamu mendapatkan wajah ini, mengapa kamu membunuh Aldo Jones, hal-hal ini, aku ingin kamu perlahan-lahan jelaskan. Jangan khawatir, saya tidak akan bermain dengan Anda perlahan. Tapi saya punya beberapa bawahan, seperti Cornelius Bardot dari geng Kapak. Dia ingin menunjukkan dirinya di depan saya dengan sepenuh hati. Saya pikir diberi kesempatan ini, dia pasti akan habis-habisan. Mendengar kata-kata Harvey York, dokter itu tampak meremehkan. Dia adalah seseorang yang telah menjalani pelatihan khusus di Istana Emas.
Bagaimana bisa seorang gangster jalanan membuka mulutnya? Harvey York tersenyum diam-diam, tanpa menjelaskan terlalu banyak, tetapi mengambil ponselnya dan memutar nomor. Cornelius Bardot datang ke rumah sakit rakyat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3380 ketika Harvey York memanggil Cornelius Bardot untuk menjadi orang jahat. Keluarga Barlow. Hubert Barlow memegang secangkir teh dan meminumnya dengan acuh tak acuh. Dia memiliki beberapa dokumen di tangannya, tentang Harvey York, tentang Johan Lehner, dan tentang orang-orang Tianzu. Setelah membuat rencana untuk berurusan dengan Harvey York, dia secara khusus meminta orang untuk menemukan beberapa informasi. Saya tidak tahu jika saya tidak memeriksanya, saya terkejut ketika saya memeriksanya. Bahkan Hubert Barlow tidak dapat membayangkan bahwa Harvey York baru saja datang ke Galicia dan memukul wajah Tianzu dan Johan Lehner satu demi satu. Kali ini keluarga Barlow kehilangan muka dengan dia, tampaknya menjadi hal yang biasa. Lagi pula, orang luar yang bermarga York ini tidak bisa melihat kedalamannya. Tepat ketika Hubert Barlow sedang memikirkan rencana keluarga Barlow, Angelo Barlow masuk dengan cepat dengan cerutu tipis di mulutnya, dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Berhasil. Ayah, berhasil. Wajah Angelo Barlow bersemangat saat ini. Berita baru datang dari rumah sakit bahwa Aldo Jones meninggal dan dibunuh oleh bajingan Harvey York itu. Orang-orang Tianzu yang hadir adalah saksi. Mendengar kata-kata ini, gerakan Hubert Barlow sedikit membeku, lalu matanya berbinar, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda yakin seseorang sudah mati? Mati, tidak bisa mati lagi. Angelo Barlow tampak percaya diri. Galicia adalah wilayah kita bahkan tidak bisa menentukan hidup atau mati seseorang. Juga, orang-orang dari kantor polisi juga pergi ke tempat kejadian untuk menyelidiki. Aldo Jones tidak mati lagi, dan mati dengan bersih. Ini rapi. Dikatakan bahwa kantor polisi akan meminta York untuk diinterogasi. Selama percakapan, Angelo Barlow juga mengangkat foto mayat Aldo Jones dan menyerahkannya kepada Hubert Barlow. Hubert Barlow mengambil foto itu dan melihatnya dengan hati-hati, lalu menghela nafas lega, menghancurkan informasi di atas meja, dan berkata dengan ringan, karena segala sesuatunya telah berkembang hingga titik ini, maka tidak ada kata mundur ketika membuka busur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuat permainan ini lebih hidup. Selama pidato, Hubert Barlow berkata dengan penuh minat, omong-omong, apakah ada reaksi dari orang-orang Tianzu? Kerumunan melonjak. Seluruh Tianzu orang-orang di kamar dagang menjadi gila. Angelo Barlow memiliki ekspresi sukses konspirasi di wajahnya, orang-orang dari Tianzu itu berteriak, dan mereka semua mengatakan bahwa orang-orang dari negara Ha berani bunuh nama belakang bangsawan kedua Tianzu. Jika tidak ada orang dari kantor polisi yang menekan mereka, dan orang-orang itu diperkirakan telah bergegas ke base camp geng kapak. Juga, dikatakan bahwa Tianzu Kuil Puncak Abadi juga telah menerima berita bahwa Eider Jones telah meninggalkan Istana Emas. Dikatakan bahwa dia akan datang ke Galicia secara pribadi besok pagi, dan dia pasti akan membiarkan masalah ini sampai ke dasar dan memiliki penjelasan. Saya masih khawatir bahwa seorang Brody Jones mungkin tidak dapat berurusan dengan Harvey York. Tapi sekarang bahkan The Eider Jones terganggu. Jika York yang bermarga tidak mati kali ini, aku khawatir dia juga harus mengupas kulitnya. Jelas, Angelo Barlow tidak makan nasi kering hari ini. Dia juga bertanya dengan hati-hati dan memutuskan bahwa Harvey York adalah karakter yang licik. Tapi sekarang Eider Jones, salah satu dari 3 biksu iblis utama di Tianzu, telah mengambil tindakan secara pribadi, Harvey York pasti akan mati tak sedap dipandang. Mendengar bahwa Eider Jones telah keluar dari gunung, ekspresi lega muncul di wajah Hubert Barlow. Bila perlu, Anda dapat membiarkan mereka mengirim lebih banyak pasukan dari Tianzu. Lagi pula, hari-hari ini, orang-orang lebih hidup. Dan juga, beberapa berita Harvey York harus ditekan, jangan sampai orang-orang Tianzu takut. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3381 setelah Angelo Barlow mendengar kata-kata ini, dia sedikit mengangguk pada saat ini, ayah, jangan khawatir, aku telah membuat semua persiapan. Hubert Barlow tiba-tiba berkata lagi, ngomong-ngomong, bisakah kita mempercayai pembunuh yang kita kirim? Ayah, jangan khawatir, aku telah mengatur semua rute pelarian untuknya. Setelah ini selesai, dia dapat meninggalkan negara Ha dengan 1 miliar yuan dan menjadi orang kaya di luar negeri mulai sekarang. Ada hal seperti itu. Ada banyak manfaat, dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Angelo Barlow berkata dengan percaya diri. Hubert Barlow mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi, tetapi pada saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata dengan ringan, ngomong-ngomong, apakah aku telah mengajarimu sepanjang waktu? Berkali-kali, hanya orang mati yang bisa membuat kami 100% kepercayaan Anda. Angelo Barlow tertegun sejenak, lalu tersenyum sesaat kemudian, ayah, jangan khawatir, aku punya pengaturan. Sebentar lagi, orang kaya dari luar negeri akan mati mendadak. Sementara keluarga Barlow dan putra mereka memikirkan segalanya, Harvey York menunggu Cornelius Bardot.
Setelah melemparkan orang itu kepadanya dan memintanya untuk meminta pengakuan, Harvey York menelepon Dominic Clayton. Harvey York tidak bersembunyi orang ini, tetapi menceritakan semuanya. Pada saat yang sama, dia meminta kantor polisi untuk tidak mengganggunya akhir-akhir ini. Di satu sisi, butuh waktu untuk mendapatkan pengakuan, dan di sisi lain, dia harus berpartisipasi dalam Dewan Kota. Kompetisi konferensi Longman besok. Dominic Clayton jelas menarik napas lega setelah menerima panggilan. Lagi pula, ada saksi dan bukti material, dan tanpa panggilan telepon Harvey York, dalam hal perilakunya, dia mungkin benar-benar harus menahan Harvey York. Keesokan paginya, Harvey York untuk sementara mengesampingkan hal-hal lain, mengambil mobil dengan ekspresi acuh tak acuh dan datang ke Galicia Gymnasium. Di pintu masuk gimnasium, Harvey York kebetulan bertemu Angus Adair. "Brother York, kenapa kamu di sini sangat terlambat hari ini?" Angus Adair sekarang sangat sopan kepada Harvey York dengan senyum di wajahnya. "Anda harus tampil baik hari ini dan mencoba untuk mendapatkan tempat pertama. Aku sangat menyukaimu." Jelas, dia sangat menghargai Harvey York, yang memiliki landasan teori yang sangat kuat. Presiden Adair sangat sopan. Harvey York tersenyum. "Karena saya di sini untuk bersaing, saya pasti akan melakukan yang terbaik." "Mengapa saya melakukan yang terbaik?" Angus Adair menghela nafas. "Konferensi Longman, ini acara besar. Kami Galicia adalah Presiden Longman Ruder, jika Anda tidak bisa kembali ke tiga besar, Galicia kami akan kehilangan muka. Jadi, apakah Galicia punya wajah tahun ini tergantung pada Anda, Sir York. Anda bisa mendapatkannya. Bunuh aku," kata Harvey York acuh tak acuh, mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik, dan kemudian berjalan ke aula gimnasium. Tidak jauh, Abby Jonir dan beberapa pacar baru saja tiba. Melihat Harvey York berbisik dan tertawa bersama Angus Adair, wajah Abby Jonir tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lagi pula, dalam kesan mereka, Angus Adair selalu tidak tersenyum. Jarang melihat pemandangan seperti itu yang begitu optimis tentang seorang pemuda sekarang. Tepat di wajah jelek mereka, kompetisi kota konferensi Longman dimulai. Kompetisi kota jauh lebih sederhana daripada kualifikasi. Penyelenggara meminta 100 kontestan untuk tampil bersama, satu untuk setiap arena. Kemudian pilih lawan dari antara murid Longman yang telah disiapkan untuk waktu Lehner. Sebagai Lehner, Anda dapat mengalahkan 3 murid Longman, Anda dapat memenuhi syarat. Tentu saja, penguji itu pasti akan memberi tanda pada proses pertempuran. Jika ada lebih dari 10 orang yang dapat mengalahkan 3 murid Longman, maka 10 orang teratas akan dipilih dalam urutan skor untuk berpartisipasi dalam kompetisi provinsi berikutnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3382 di Gimnasium Galicia, auditorium asli telah sepenuhnya dikosongkan. Sebaliknya, arena sekitar 10 meter persegi ditarik keluar satu demi satu dengan penjagaan. Di tepi arena, ada banyak senjata tanpa bagian depan, mulai dari tombak Fang Tianhua hingga belati. Para pemain yang berpartisipasi dalam kompetisi kota juga mengambil tiket masuk mereka sendiri dan datang ke depan arena mereka sendiri. Harvey York berjalan ke depan Chin Chin No. 39 dengan ekspresi acuh tak acuh, dan kemudian berjalan. Dia menyipitkan mata ke kamera di atas kepala, lalu melirik Abby Jonir di ring 40, lalu menekan tombol siap. Harvey York, kali ini pertarungan yang sebenarnya, dan ini benar-benar berbeda dari tes teori. Pada Chin Chin No. 40, Abby Jonir mengenakan kuncir kuda saat ini, matanya yang sipit sedikit menyipit, dan dia menatap Harvey York seperti ini. "Kamu adalah seorang biksu di tengah jalan. Ketika kamu bertemu lawan yang kuat, kamu tidak boleh berani. Lagi pula, lawannya adalah semua anak Longman kita, dan tidak ada jalan yang mudah. Jika ada yang meleset dan membunuhmu, kamu tidak punya tempat untuk menangis. Lagi pula, sebelum memasuki ring, semua orang menandatangani sertifikat hidup dan mati." Harvey York menolaknya terakhir kali dan menamparkan wajahnya di depan semua orang. Abby Jonir penuh dengan kebencian terhadap Harvey York. Terlebih lagi, dia secara tidak sadar berpikir bahwa Harvey York bisa mendapatkan tempat pertama dalam ujian teori sebelumnya karena dia telah membaca banyak dan menghafalnya. Pertarungan yang sebenarnya, pertempuran yang sebenarnya, jelas tidak sebanding dengan dia, murid luar dari cabang Longman Galicia. Karena itu, Abby Jonir selalu merasa bahwa dia bisa melampaui Harvey York dan tak terkalahkan. Harvey York tersenyum ringan, "Jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu, teman sekelas lama." Saat dia berbicara, 300 murid Longman telah memasuki aula, dan murid Longman ini secara acak memilih sebuah cincin untuk didekati. Seperti yang disepakati Lehner sebagai pemain yang berpartisipasi, maka kedua belah pihak dapat langsung bertarung di atas ring. Seseorang yang mengaku kalah, atau tersingkir dari ring, dianggap pecundang. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh, dan dia tidak bermaksud mengambil inisiatif untuk memilih lawan. Sebaliknya, dia menunggu sampai murid-murid Longman berdiri masing-masing, dan kemudian dia memberi isyarat bahwa orang-orang di bawah ring bisa datang. Orang pertama yang memasuki ring adalah pria parubaya gemuk dengan fisik yang agak kuat.
Dia memilih tongkat kayu dari rak senjata di sebelahnya, dan memandang Harvey York dengan jijik. Wah, walaupun aku tidak tahu dari mana kamu berasal. Tapi, aku melihatmu dengan tangan kecil dan betis, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, kamu tidak terlihat seperti orang yang bisa mengalahkan. Orang dahulu mengatakan bahwa pedang tidak memiliki mata. Saya pikir Anda harus mengakui kekalahan dan turun dari panggung, jangan sampai saya tidak sengaja memukul Anda sampai mati. Mendengar kata-kata pria gemuk itu, banyak murid Longman di sekitar semua tertawa. Tapi pria gemuk ini benar, Harvey York memiliki lengan kecil dan betis pada pandangan pertama, dan itu akan menjadi nasib buruk jika dia tidak sengaja membunuhnya. Abi Jonir juga tersenyum dan tertawa saat ini, melihat masalah Harvey York dengan pandangan Schadenfreude. Di cabang Longman Galicia, ada beberapa anjing yang menjilati. Pria gemuk parubaya ini juga mengejarnya, jadi dia mengisyaratkan secara acak, dan pria gemuk parubaya itu tahu apa yang harus dilakukan. Harvey York mengabaikan yang lain, tetapi berkata dengan ringan, silakan, itu adalah begitu banyak omong kosong. Melihat Harvey York tidak mendengarkan peringatannya, pria parubaya itu menyeringai, lalu dia bergerak, jelas sedikit lebih gemuk. Kecepatan tubuhnya sebenarnya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Ketika dia tiba di depan Harvey York, tongkat kayu di tangannya jatuh ke kepalanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3383 melihat tembakan lawan tanpa pamrih, dengan ekspresi ganas, dia ingin langsung memukuli dirinya sendiri sampai mati di atas ring. Harvey York juga tidak sopan. Dia melangkah maju dan menamparnya. Pop, mata pria parubaya gemuk itu menjadi gelap, wajahnya sakit, dan kemudian dia terbang lurus keluar dan menabrak di luar ring. Saat dia mendarat, dia menjerit dan mengejang kesakitan. Harvey York membawa tangannya di punggungnya. Dan tampak acuh tak acuh. Nilai penuh. Pemeriksa di dekat cincin melihat adegan ini dan hanya bisa memberi Harvey York skor penuh. Lagi pula, Harvey York mengalahkan murid Longman dengan satu gerakan, dan tidak mungkin mengatakan tanpa skor penuh. Dan wajah cantik Abi Jonir berubah menjadi hitam untuk ketika. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York sebenarnya cukup mampu. Namun, Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya, dan malah mengaitkan jarinya di bagian bawah cincin. Segera, lawan kedua dan lawan ketiga berkuasa secara bergantian. Tapi bagaimana mungkin murid Longman biasa menjadi lawan Harvey York? Dua pemain berikutnya juga dengan mudah dikalahkan oleh Harvey York. Harvey York mencetak dua nilai penuh lagi. 1 jam kemudian, semua kompetisi selesai, dan di antara orang-orang yang dipilih di babak penyisihan, hanya 10 orang yang memasuki kompetisi provinsi. Harvey York sekali lagi memonopoli pemimpin. Meskipun Abi Jonir juga dianggap kuat, karena kalah satu langkah saat bermain melawan pemain terakhir, meskipun pada akhirnya dia juga memasuki kompetisi provinsi, dia berada di peringkat terakhir. Ketika semua kontestan melihat bahwa Harvey York adalah tempat pertama lagi, mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi aneh. Bagaimanapun, Harvey York bukan hanya yang pertama dalam teori, tetapi juga dalam pertempuran pertama yang sebenarnya. Bukankah ini berarti bahwa dia adalah sipil dan militer, kuda hitam terbesar tahun ini? Angus Adair dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari untuk memberi selamat kepada Harvey York. Harvey York, kamu sangat baik, kamu benar-benar pahlawan. Selamat telah memasuki kompetisi provinsi dengan tempat pertama. Penguji ini satu persatu semua dengan ekspresi kekaguman. Mereka semua memperhatikan permainan Harvey York. Pada dasarnya, Harvey York mengalahkan musuh dengan satu gerakan, dan tidak memberi lawan kesempatan sama sekali. Meskipun tidak elegan untuk menamparkan orang, tetapi menang adalah menang. Menghadapi pujian dari Angus Adair dan yang lainnya, Harvey York dengan rendah hati berkata, saya hanya beruntung, dan lawan yang baru saya temui tidak terlalu kuat. Cut, kamu tahu kamu hanya beruntung. Apakah kamu berpura-pura melakukannya? Abi Jonir, yang dikelilingi oleh beberapa wanita, melirik Harvey York saat ini. Jika Anda bertemu lawan yang kuat, saya khawatir Anda sudah berbaring di tanah menangis dan memanggil ibumu. Harvey York mengerutkan kening dan melirik wanita itu, dan berkata dengan ringan, menangis untuk ayahmu dan memanggil ibumu lebih baik daripada menjadi genit dan imut di atas ring. Ingin menang? Oke. York, apa maksudmu? Wajah Abi Jonir tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Meskipun dia baru saja memenangkan 2 kemenangan dengan kecantikan, dia selalu merasa bahwa itu juga senjatanya. Laki-laki itulah yang delusi, jadi mereka dimanfaatkan oleh diri mereka sendiri. Begitu dia memikirkan hal ini, Abi Jonir menggigit giginya dan berkata dengan dingin, setelah memenangkan beberapa arena, kamu merasa bahwa kamu tidak terkalahkan di dunia. Apakah kamu luar biasa? Di dunia ini, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya bisa saja itu tidak dipilih di arena, tetapi dipelajari dalam pertempuran yang sebenarnya. Lagi pula, mengapa kamu bisa mengalahkan musuh dengan satu gerakan dalam 3 pertandingan berturut-turut? Mengapa Anda tidak memiliki tujuan di hati Anda? Pasti biarkan aku meletakkan barang-barang di atas meja, tidak bisakah semua orang mundur? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 3384 Sahabat Abijonir juga sangat tidak senang saat Harvey York dipuji oleh semua bintang. Dia mencibir dan berkata, "Abi, ayo pergi." Yang disebut konferensi Longman ini penuh dengan adegan teduh. Seseorang ingin menciptakan dewa, bagaimana orang biasa seperti kita bisa bersaing? Ya, ini benar. Beraninya kamu bangga dengan sesuatu yang tidak bisa ditanam di atas meja. Pacar cantik kedua juga memandang Harvey York dengan jijik. Semakin keras kamu bertindak sekarang, semakin buruk ketika kamu ditampar dari ring di kompetisi provinsi. Itu bagal atau kuda, dan kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Orang-orang seperti Anda yang membuat nama untuk diri mereka sendiri. Teduh. Abijonir juga mencibir pada Harvey York, berbalik dan bersiap untuk pergi. Untuk membuat nama untuk dirimu sendiri. Sadi. Harvey York memandang sosok Abijonir dengan dingin, dan berkata dengan ringan, "Siswa Jonir, ada beberapa hal yang tidak berdasar, jadi lebih baik tidak mengatakan omong kosong. Sekarang saya meminta Anda untuk meminta maaf secara resmi. Kalau tidak, masalah ini belum selesai. Kamu, ini belum selesai. Hal-hal tak tahu malu apa yang kamu lakukan sendiri, apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu? Tidak tahu malu, tapi kita masih perlu malu, dan kita sekolah bela diri negara juga perlu malu. Orang-orang sepertimu hanya sepotong kotoran tikus, merusak panci sup." Si cantik berselisih, dan semua pemain di lapangan berkumpul, semuanya bersiap untuk menonton pertunjukan. Wajah Angus Adair juga gelap, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Jonir, sebaiknya Anda jelaskan. Apa itu cerita yang teduh? Oh, apakah Anda ingin saya menjelaskannya?" Abijonir memiliki ekspresi melihat melalui kebenaran. "Kita semua di sini bukan orang bodoh, apakah Anda benar-benar berpikir kita tidak bisa? Lihat cerita najisnya. Betul, Wakil Presiden Adair, kami benar-benar membuka kasus ini. Anda Wakil Presiden Cabang Longman Galicia, bisa didiskreditkan," kata pacar cantik lainnya dengan sinis. "Beberapa hal, lebih baik saling mengenal dengan baik. Bicaralah, bicarakan, bagaimana semua orang akan berakhir." Sadi. Akhir yang buruk. Mendengar ini, seluruh tempat gempar. Secara khusus, beberapa kontestan yang gagal memandang Angus Adair dan Harvey York dengan marah, seolah-olah mereka menginginkan penjelasan. Wajah Angus Adair juga tenggelam, lalu dia berkata dengan dingin, "Nona Jonir, sepertinya hari ini Anda harus menjelaskan apapun yang terjadi. Karena Anda mengatakan bahwa penyelenggara kami memiliki rahasia yang teduh, maka sebaiknya Anda menunjukkannya. Bukti yang kuat. Ayo. Kalau tidak, bahkan jika Anda dari keluarga Barlow, maka saya harus meminta Anda untuk memberikan akun. Karena Anda tidak hanya memfitnah saya, tetapi seluruh Longman." Mendengar kata-kata Angus Adair, Harvey York melirik Abijonir tanpa sadar. Tanpa diduga, dia sebenarnya adalah anggota keluarga Barlow, tidak heran dia begitu suka memerintah dan mendominasi. Namun, Harvey York menduga bahwa status Abijonir dalam keluarga Barlow relatif rendah, jika tidak, dia tidak akan mengenali dirinya sendiri. "Hehehe," Abijonir mencibir tanpa komitmen. "Fitnah. Hanya Harvey York yang pantas difitnah. Anda Angus Adair juga tahu bahwa saya dari keluarga Barlow, jadi Anda harus tahu bahwa keluarga Barlow kami bahkan tidak bisa memfitnah orang kecil yang tidak bisa membuat itu ke atas." Wajah keluarga hilang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3385, orang ini, Harvey York, mendapat nilai sempurna dalam ujian teori sebelumnya, yang mengejutkan semua orang. Dan kalian dari cabang Galicia berpikir bahwa kita tidak memilikinya. Bakat nyata di Galicia, dan Anda ingin membuat dewa. Jadi, kali ini di kompetisi kota, Anda telah mengatur 3 lawan untuk Harvey York. Ketiga lawan dikalahkan oleh satu gerakan, dan total waktu sebelum dan sesudah tidak lebih dari 10 detik. Apakah Anda pikir akankah kami percaya ini adalah kekuatan dari nama keluarga York? Kami yang telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun hanya bisa menang dengan susah payah ketika kami bertemu dengan murid-murid Longman. Tapi Harvey York, yang merupakan biksu setengah jalan, sebenarnya kalah dengan satu gerakan. Musuh. Bagaimana mungkin? Semua orang dapat memahami skor penuh teoretis. Lagi pula, terkadang cukup dengan membaca lebih banyak buku dan menghafalnya. Tapi di arena, perbandingannya adalah pengalaman, kekuatan, dan level pertarungan yang sebenarnya. Bagaimana seorang pemula bisa tak terkalahkan dalam dorongan horizontal, dan membunuh ketiga lawan dalam 1 detik? Abijonir menatap Angus Adair dengan ekspresi sinis. Wajah Angus Adair sedikit tenggelam, dan dia berkata, "Ya, saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Tapi aku tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Bukan berarti Harvey York tidak bisa melakukannya. Ayo." Abijonir berkata dengan tidak sabar. "Nama keluarga York dulu adalah teman sekelasku di kampus. Bolehkah saya tahu berapa beratnya? Jika Anda berani menyombongkannya, kami tidak percaya. Orang seperti dia telah menjadi jenius seni bela diri. Satu penjelasan adalah bahwa cabang Longman Galicia Anda ingin membuat dewa. Itu sebabnya kamu secara khusus membuat pertunjukan yang teduh.
Hanya saja kamu terlalu bodoh, dan kamu harus menemukan seseorang dari keluarga seni bela diri untuk membuat pertunjukan yang teduh. Sehat. Atau yang lain, hanya karena Harvey York menjadi biksu di tengah jalan dan mudah dimanipulasi, kamu memilihnya, kan? Abi Jonir memandang Harvey York dengan jijik, tapi saya tidak peduli mengapa Anda memilih Harvey York. Secara pribadi, saya sangat membenci orang-orang yang teduh. Sambil berbicara, Abi Jonir meludah ke tanah. Sekelompok pacar wanita di sekitarnya juga memegang tangan mereka, memandang Angus Adair dan Harvey York dengan merendahkan dan mendominasi. Mereka semua memutuskan bahwa semuanya barusan teduh. Terutama Abi Jonir, dia tidak tahu mengapa Harvey York tiba-tiba menjadi begitu kuat. Tidak hanya yang pertama dalam ujian teori, tetapi juga dalam pertempuran yang sebenarnya. Mungkinkah nama keluarga York membuka pengaitnya? Ini membuat Abi Jonir merasa tidak senang. Seekor anjing menjilati yang tidak disukainya. Seorang pria yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengejar dirinya sendiri. Mengapa Anda mengalahkan diri sendiri? Kemudian dia teringat adegan Harvey York dan Angus Adair mengobrol akrab di awal adegan. Jadi Abi Jonir dengan cepat memutuskan bahwa Harvey York pasti telah membeli Angus Adair. Dan Angus Adair ingin menciptakan dewa, jadi keduanya cocok. Justru karena inilah Abi Jonir berani menyerang dengan percaya diri saat ini. Karena dia merasa dia memiliki kebenaran. Ketahui kebenarannya. Apa? Teduh. Demi wajah, cabang Longmen Galicia sebenarnya memilih untuk menciptakan dewa. Mendengar ucapan Abi Jonir, mata para kontestan yang tidak terpilih menjadi panas. Orang-orang ini tidak terlalu berbakat, tetapi mereka semua memiliki kepercayaan diri yang meningkat, merasa bahwa mereka tak terkalahkan di dunia, dan tidak berpikir bahwa mereka bahkan tidak dapat melewati kompetisi kota. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3386. Ketika mereka kalah kali ini, hati mereka penuh dengan ketidakbahagiaan, dan mereka merasa tidak dapat dipercaya. Saat ini, pernyataan Abi Jonir menjadi pelampiasan emosi mereka. Jadi begitulah, saya mengatakan bahwa saya telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun, dan tidak dapat dipercaya bahwa saya masih akan kalah. Sekarang tampaknya lawan kita tidak dipilih secara acak, tetapi mereka telah diatur untuk Alehner Time. Pantas ada kuda hitam seperti Harvey York, karena semuanya teduh. Ini juga masuk akal. Teori didahulukan, dan ujian praktik didahulukan. Karena kali ini palsu, maka tes teori terakhir yang disebut dan tes terakhir di tempat mungkin semuanya adalah pertunjukan yang mengejutkan kita. Jika Anda melihatnya seperti ini, Adolfo Acosta, yang akan mengusir Harvey York sebelumnya, adalah orang benar. Bersamaan dengan fitnah Abi Jonir, para pemain di lapangan semua mulai berbicara. Ekspresi yang mereka lihat di Harvey York penuh dengan penghinaan. Jelas, dalam pemahaman mereka yang buruk, kedua permainan itu teduh, tetapi itu lebih baik untuk menerima daripada Harvey York memenangkan tempat pertama di kedua game. Oke, acuh tak acuh, tidak menjelaskan apa-apa, hanya memandang Abi Jonir dengan enteng. Hanya dapat dikatakan bahwa wanita ini benar-benar mencari kematiannya sendiri. Omong kosong. Cabang Longmen Galicia kami telah menjunjung tinggi pendekatan yang terbuka dan jujur sejak awal. Kata-kata yang baru saja Anda katakan hanyalah spekulasi jahat. Kamu hanya iri pada Harvey York. Para kontestan lebih baik darimu. Mendengar komentar dan keraguan semua orang, wajah Angus Adair tiba-tiba menjadi hitam. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain memfitnahnya seperti ini? Anak muda, kamu bisa menuduh atau pergi ke provinsi jika kamu mau. Tapi kamu harus menunjukkan bukti. Jika tidak, kamu memfitnah. Aku bisa menuntutmu dalam hitungan menit. Bukti. Tidak. Abi Jonir tampak dingin dan menantang di Harvey York. Tapi jangan terlalu merepotkan, aku bisa membuktikan di depan umum bahwa Harvey York adalah pemborosan. York, aku akan menantangmu sekarang. Sekarang juga. Jika kamu tidak bisa mengalahkan saya, maka saya akan keluar. Saya tidak dapat berpartisipasi dalam konferensi Longmen mulai sekarang, dan saya harus mengakui bahwa saya pembohong yang licik. Mendengar kata-kata Abi Jonir, beberapa pacar cantik juga meringkuk bibir mereka dan berkata, ya. Nama keluarga adalah York, apakah Anda berani membandingkan? Ini kuda atau keledai, tarik saja keluar untuk naik. Bukankah Anda mengalahkan musuh dengan satu gerakan? Kenapa? Sekarang kamu tahu bahwa lawanmu adalah Abi, bukan yang diatur oleh penyelenggara, kamu takut. Kamu benar-benar tidak kompeten. Dengan kata-kata wanita cantik ini, hampir 100 kontestan di antara penonton semua memandang Harvey York serempak. Beberapa mata orang penuh dengan penghinaan, beberapa mata orang penuh dengan ketidakpedulian, dan beberapa mata orang penuh dengan ejekan. Ini adalah pertempuran antara reputasi Harvey York sendiri dan reputasi cabang Longmen Galicia. Jika Harvey York benar-benar berakhir berkelahi dengan Abi Jonir, dan kemudian dihancurkan lagi. Kemudian Harvey York kehilangan lebih dari sekedar kualifikasi untuk kompetisi. Reputasi cabang Longmen Galicia, reputasi Angus Adair bisa hancur. Tentu saja tidak ada masalah. Menghadapi keraguan penonton, Harvey York melangkah maju dan menatap Abi Jonir dengan acuh tak acuh.
Jika Anda dapat mengambil langkah saya, bahkan jika saya kalah, saya akan keluar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3387, tetapi jika Anda bahkan tidak dapat menangkap salah satu gerakan saya, kemudian Anda harus berlutut dan meminta maaf, dan minta maaf kepada Wakil Presiden Angus Adair. Dan Anda harus keluar, dan Anda tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Berpartisipasi dalam konferensi Longman. Bagaimana? Harvey York tampak acuh tak acuh, dan dia tidak keberatan menunjukkan kepada pihak lain sedikit warna untuk Abi Jonir, yang terus-menerus memprovokasi. Kelopak mata Abi Jonir melonjak, lalu dia mengangkat lehernya dan berkata, "Oke, ini kesepakatan." Semua orang bersaksi. Dia benar-benar tidak percaya, dia bahkan tidak bisa menghentikan langkah Harvey York. Segera, kedua belah pihak langsung menuju ke ring. Bertarung di arena sangat sederhana, kekuatannya dinilai, dan tidak ada tempat untuk pemalsuan. Terlebih lagi, Harvey York berani mengatakan bahwa dia mengalahkan Abi Jonir dengan satu gerakan, jadi hasilnya instan. Namun, untuk kepercayaan diri Harvey York, banyak kandidat tampak meremehkan. Mereka semua memandang Harvey York dengan ekspresi sarkastik, menunggu saat dia merasa malu. Di seberang arena, Abi Jonir menatap Harvey York dengan sinis. Setelah melihat ke atas dan ke bawah Harvey York sejenak, dia berkata dengan dingin, "Harvey York, demi kamu dan aku menasihatimu terakhir kali. Tidak masalah jika kamu kehilangan ini arena sendiri. Tapi jika kamu kalah, wajah cabang Longman Galicia akan dipermalukan. Aku bisa melihat wajah teman sekelas lamaku dan memberimu satu kesempatan terakhir." Saat Lehner berlutut dan memohon belas kasihan dan menjelaskan kebenaran yang tersembunyi kepada semua orang, maka saya dapat mempertimbangkan untuk melepaskan Anda. Kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan malu hari ini. Setelah mengatakan itu, Abi Jonir tampak menghina, "Kenapa kamu tidak berlutut? Mungkinkah kamu benar-benar ingin melawanku? Anda tidak benar-benar berpikir Anda bisa mengalahkan saya dengan satu gerakan. Semua sekarang, apakah kamu masih berpura-pura?" Mendengar kata-kata Abi Jonir, beberapa pacar memandang Harvey York dengan ekspresi main-main. Pria yang datang ke puncak dengan cara yang teduh ini benar-benar mengira dia tak terkalahkan. Masih ingin mengalahkan Abi Jonir dalam satu gerakan. Mau kentut. Sebentar lagi dia benar wajahnya akan diekspos ke dunia. Pada saat itu, dia akan tahu berapa harga bayangan. Di sisi lain, penguji seperti Angus Adair memandang Harvey York dengan gugup. Meskipun mereka tahu bahwa yang disebut teduh itu adil. Fitnah. Tapi masalahnya Harvey York terlalu percaya diri. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak bisa mengalahkan Abi Jonir dengan satu gerakan, bahkan jika dia kalah. Tapi masalahnya adalah Abi Jonir berasal dari keluarga Barlow di Galicia, dan memiliki latar belakang keluarga. Orang-orang seperti itu jelas tidak mudah dihadapi. Merasakan mata di sekelilingnya, Abi Jonir menjadi lebih percaya diri. Dia melangkah maju, menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Harvey York, jangan berlutut turun dan mengakui kesalahan Anda. Anda benar-benar ingin melakukannya. Kalau begitu, aku akan marah." Harvey York melihat dia menyaksikan penampilan Abi Jonir dengan acuh tak acuh, dan ketika hampir selesai, dia mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, "Abi Jonir, apakah Anda siap secara mental?" "Persiapan mental seperti apa?" "Terima persiapan mental berlutut Anda." "Apakah itu?" Abi Jonir mencibir. "Aku tidak perlu bersiap-siap." Tamparan, Harvey York mengangguk, lalu menamparkan Abi Jonir keluar. Boom, Abi Jonir dia terbang keluar dan jatuh tepat di luar ring. Seluruh tempat langsung hening. Semua orang tidak bisa memikirkannya, Harvey York mengatakan bahwa dia akan melakukannya. Terlebih lagi, dia benar-benar mengalahkan Abi Jonir dengan tamparan dan meledakkannya. Kekuatan ini benar-benar terlalu menakutkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3388 Abi Jonir menutupi wajahnya, berdiri dengan terhuyung-huyung, dan berkata dengan sedih dan marah, "Bajingan, kamu benar-benar menyerang. Aku belum siap, kamu tembak. Ini tidak masuk hitungan." "Oh, begitu." Harvey York mengaitkan jarinya pada Abi Jonir. "Ayo." Abi Jonir menggertakkan giginya dan melangkah maju. Kali ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan pedang Lehner dari rak senjata di sebelahnya. Lalu dia menunjuk Harvey York dan berkata dengan dingin, "Bermarga York, biarkan aku menembak dulu jika saya memiliki kemampuan." Harvey York mengangguk acuh tak acuh. Abi Jonir menggertakkan giginya dan menghunus pedang di detik berikutnya. Dia jatuh ke tanah, kejang-kejang untuk waktu Lehner dan tidak bisa bangun. Penonton tercengang. Jika tamparan Harvey York tadi adalah serangan diam-diam, maka tamparan ini di atas papan. Dan biarkan Abi Jonir mengambil alih menembak duluan. Tapi Abi Jonir malah dihembuskan lagi. Apakah ini berarti kekuatan Harvey York sebenarnya sangat kuat? Memikirkan hal ini, para pemain yang berteriak keras barusan merasa berkeringat. Mereka berani menuduh pemborosan yang kurang bertenaga. Tapi tidak pernah berani memprovokasi master sejati. Dan Angus Adair dan yang lainnya menghela nafas lega.
Meskipun mereka tahu bahwa Harvey York kuat, mereka tidak menyangka Harvey York begitu kuat. Di tanah, ada jejak telapak tangan di atasnya. Sisi kiri dan kanan wajah Abijonir, Bute dia tidak menutupi wajahnya saat ini, tetapi bergumam pada dirinya sendiri dengan gemetar, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa? Dia bahkan tidak bisa menghentikan satu gerakan pun. Sadi. Harvey York berjalan ke tepi ring dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap Abijonir. Menurutmu apakah karakter kecil sepertimu pantas mendapatkan pekerjaan teduhku untukmu? Berlututlah dan mintalah wakil presiden Adair untuk meminta maaf, lalu menyingkirlah. Jika tidak, saya akan menuntut Anda untuk fitnah dalam hitungan menit. Kamu, Abijonir merasa malu dan marah, dan menatap Harvey York dengan kebencian saat ini. Maaf. Permintaan maaf. Berlututlah. Meminta maaf. Tiba-tiba, banyak orang yang hadir berteriak, meminta Abijonir untuk meminta maaf. Namun, bagaimana mungkin Abijonir meminta maaf kepada anjing yang menjilati yang mengejarnya? Dia pikir dia benar. Harvey York hanya beruntung, menggertak dirinya sebagai seorang wanita. Konon katanya laki-laki yang baik tidak berkelahi dengan wanita. Pada akhirnya, York yang bermarga tidak hanya memukulnya, tetapi juga menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Itu benar, dia menembak 2 kali, jadi dia yang kalah. Abijonir terus membuat alasan untuk dirinya sendiri, dan kemudian dia berteriak dan melarikan diri seperti orang gila di depan mata semua orang. Ketika Harvey York dengan mudah memenangkan tempat kompetisi provinsi di konferensi Longman. Di halaman lain keluarga Lehner, Tuan Muda Lehner, Johan Lehner sedang minum teh dan mendengarkan musik. Di seberang Johan Lehner, Madison Cuervo membantunya membuat teh. Namun, Johan Lehner tidak menghargai Madison Cuervo di sampingnya, malah dia melihat tablet di tangannya. Waktu Lehner, dia meletakkan tablet dan berkata dengan ringan, menurut waktu, fase kedua properti distrik baru Galicia kami akan segera dibuka. Datang ke upacara pembukaan. Ini adalah tamu kami yang paling terhormat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3389 Madison Cuervo berkata sambil tersenyum, Tuan Johan Lehner, Anda dapat yakin. Saudaraku telah menyewa angkatan laut untuk hype di internet hari ini, dan dia juga telah menggunakan transaksi palsu untuk menaikkan harga properti tahap pertama. Itu 30% dari harga. Menurut kemajuan saat ini, jika tahap kedua properti kami diluncurkan, harga 1 meter persegi pasti akan menjadi 100.000. Selain itu, Galicia adalah kawasan komersial dan politik di barat daya negara H. Pusatnya. Tidak apa-apa bagi kita untuk membiarkan harga beberapa properti dengan lantai bagus naik satu sedikit lagi. Lagi pula, tanah yang kamu pilih terlalu bagus. Danau. Apakah prospek pembangunan atau pemandangan indah saat ini? Galicia adalah unik. Mendengar kata-kata Madison Cuervo, Johan Lehner sedikit mengangguk dan berkata, oke, awasi semuanya. Akhir-akhir ini, kami terus tidak menonjolkan diri. Apapun yang terjadi, mari kita tunggu sampai properti itu terjual sebanyak 78. Bagi Johan Lehner, proyek real estate di distrik baru Galicia telah hancur. Dia hampir setengah kekayaan bersihnya, jadi dia harus berhati-hati. Tetapi karena Lehner sebagai properti real estate dapat dikosongkan, kekayaan bersihnya akan berlipat ganda atau 3 kali lipat berdasarkan masa lalu. Yang paling penting adalah bahwa begitu dia berhasil membangun kota baru untuk yang berkuasa di Galicia, orang-orang ini ditakdirkan untuk bergabung dengannya untuk menaikkan harga properti. Dan orang-orang ini akan menjadi batu loncatan dan bantuan lengannya. Johan Lehner sangat puas dengan strateginya dan kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya. Pada tahap awal, ia bekerja sangat keras untuk mengatur tata letak, dan bahkan menjual sebagian properti di tahap pertama kepada 10 keluarga teratas dengan harga murah. Tetapi sekarang dia akan membayar tagihannya, dia secara alami bahagia dan menantikannya. Setelah mengatakan ini, Johan Lehner teringat hal lain. Dia mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya ke depan Madison Cuervo. Dia berkata dengan ringan, bagaimana menurutmu? Dia tercengang dan berkata, orang ini, Harvey York, tidak pantas untuk Hall Master of the Law Enforcement Hall of Longman, tetapi dia benar-benar pergi untuk berpartisipasi dalam konferensi Longman. Apa yang ingin dia lakukan? Dan, dia benar-benar lulus kompetisi kota. Pertandingan kompetisi berikutnya adalah kompetisi provinsi, dan pada awal kompetisi provinsi, pada dasarnya ada orang-orang dari sesepuh Longman yang menonton, yang juga membuat orang kehilangan kesempatan untuk mengontrol persaingan. Johan Lehner sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ringan, jika saya tidak salah, ide ini harus dibuat untuknya oleh seseorang yang berhati. Bagaimanapun, sebagai Lehner yang dapat mendominasi konferensi Longman, Anda memenuhi syarat. Untuk bersaing untuk Longman, posisi Master Sekte. Sederhananya, dia seharusnya sudah menerima berita bahwa Master Sekte sakit parah. Madison Cuervo mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Lehner, orang ini adalah sedikit merepotkan, jika Anda benar-benar membiarkannya keluar di atas, saya khawatir Anda akan mendapat lebih banyak masalah di masa depan. Masalah?
Johan Lehner tersenyum ringan. Itu tidak cukup untuk menyusahkannya. Hanya saja jika Anda benar-benar membiarkannya keluar di atas, itu akan menjijikkan. Jadi, jika perlu, harus lebih menghangatkan hati untuk membiarkannya keluar lebih awal. Madison Cuervo sedikit mengangguk, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar beberapa nomor, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Lehner, ada kesempatan sekali seumur hidup sekarang. Saya mendengar bahwa bermarga York tadi malam dia benar-benar berlari untuk membunuh Aldo Jones dari kuil puncak abadi Tiansu. Meskipun Dominic Clayton mendesaknya sekarang, masalah ini melibatkan kuil puncak abadi dan kamar dagang Tiansu. Masalah ini tidak ada habisnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3390, Nama keluarga York sangat berani sehingga dia berani membunuh bahkan orang Tiansu. Jika saya ingat dengan benar, maka Aldo Jones adalah murid tertutup Eider Jones. Wajah Johan Lehner ada kilatan kejutan. Dia tidak memperhatikan pria kecil ini untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berharap pihak lain begitu mampu menyebabkan masalah. Madison Cuervo mengangguk dan berkata, itu benar sekali. Ada juga berita di sini bahwa Eider Jones telah meninggalkan Istana Emas dan tiba di Galicia pada siang hari ini. Selain itu, dia memanggilnya untuk pertama kalinya. Brody Jones. Selain itu, salah satu murid perempuannya, Bertha Jones, juga bergegas dari Tianzu, bersama dengan sekelompok master. Sederhananya, orang-orang di Eider Jones sekarang mengasah pisau mereka dan menunggu balas dendam. Johan Lehner berpikir sejenak dan berkata, apakah ada bukti nyata bahwa Harvey York membunuh Aldo Jones? Tidak untuk saat ini, tetapi ketika dia mulai, beberapa orang dari Tianzu melihat wajahnya. Meskipun tidak ada bukti lain, tapi rumah sakit tempat kecelakaan itu adalah rumah sakit tempat Mandy Zimmer dirawat di rumah sakit. Jadi, meskipun orang-orang di kantor polisi dapat menggunakan alasan kurangnya bukti, mereka tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Harvey York. Tapi untuk Tianzu, bukti seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk membalas dendam. Ketika Madison Cuervo mengatakan ini, ada ekspresi lucu di wajahnya yang cantik. Johan Lehner tertegun sejenak, dan kemudian ekspresinya sangat lucu, jika Anda benar-benar tertidur, seseorang akan memberi Anda bantal. Saya pusing bagaimana menghadapi lalat yang mengganggu ini, tetapi saya tidak mengharapkan kesempatan yang begitu baik sekarang. Ini agak menarik. Madison Cuervo berkata dengan suara rendah, Master Johan Lehner, apa yang sebenarnya akan kita lakukan? Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa tahap kedua dari properti di distrik baru Galicia untuk dijual? Sebelum terang, akankah kita tetap low profile untuk saat ini? Tentu saja perlu untuk tidak menonjolkan diri. Johan Lehner tersenyum. Namun, terkadang, ketika kita menambahkan sedikit bahan bakar ke api, itu bukan apa-apa. Kamu mengirim seseorang untuk memberitahu Roda Brahmana. Pertama, pergi dan sampaikan belasungkawa yang tulus dan katakan padanya bahwa kami selalu menganggap orang Tianzu sebagai teman, dan saya pasti akan memberi mereka penjelasan. Kedua, saya berharap mereka akan memberi saya wajah untuk Johan Lehner. Terlepas dari apakah Harvey York membunuh seseorang, orang Tianzu tidak bisa menggerakkan Mandy Zimmer. Karena itulah wanita yang aku suka. Tentu saja, hal lain adalah memberitahu mereka bahwa Mandy Zimmer tidak boleh digunakan untuk mengancam Harvey York. Jika mereka berani melakukan ini, saya, Johan Lehner, akan memotong mereka. Jubah itu benar, dan mereka akan menghukum mereka. Madison Cuervo tertawa dan berkata, Tuan Muda Lehner, saya mengerti. Saya pasti akan memperingatkan Eider Jones. Adapun apakah mereka bersedia atau tidak? Dengar, aku tidak tahu. Selain itu, apakah saya perlu seseorang untuk menyiapkan pemberitahuan penghukuman terlebih dahulu? Saya khawatir itu akan terburu-buru dan kata-katanya tidak menyenangkan. Wajah Johan Lehner kurus. Dia berkata dengan marah, berdiam-diam, sudah berapa kali aku memberitahumu. Naskah pidato tidak boleh ditulis terlebih dahulu. Hanya dengan bertindak di tempat kita dapat mengungkapkan makna kita yang sebenarnya. Kita perlu berbicara untuk mendapatkan suara. Kami hanya ingin mengutuk keluarga korban yang tidak bersalah. Bagaimana kita bisa benar-benar menangis darah? Madison Cuervo mengangguk sambil tersenyum dan berkata, dimengerti, maka saya akan turun ke sini dan mengatur semuanya dengan baik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3391 pada hari kedua ketika Johan Lehner berpikir tentang cara mengipasi api dan menambahkan bahan bakar ke api. Harvey York datang ke rumah sakit rakyat Galicia pagi-pagi dengan sarapan. Setelah melewati lobi rumah sakit, masuk lift, dan kemudian datang ke departemen rawat inap di lantai atas. Dapat dikatakan bahwa Harvey York akrab dengan jalan di sepanjang jalan. Tetapi ketika dia sampai di lantai tempat Mandy Zimmer berada, Harvey York tiba-tiba sedikit mengernyit. Karena di udara, dia mencium bau samar. Bau ini bukan seperti bau parfum, melainkan sejenis bau gaharu. Dan rasa seperti ini ada di sepanjang jalan, yang membuat orang harus lebih memperhatikan. Harvey York berpikir sejenak,
mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan, lalu berjalan ke bangsal Mandy Zimmer. Pintu terbuka, dan di dalamnya ada beberapa murid Balai Penegakan Hukum Longman yang bertanggung jawab atas keselamatan Mandy Zimmer. Orang-orang ini secara alami mengenal Harvey York, dan mereka membiarkan Harvey York masuk dengan hormat. Harvey York mengambil cek dan memecat Lillian Yates, yang hendak berdiri dan berbicara, sebelum berjalan ke tempat tidur Mandy Zimmer. Mandy Zimmer telah banyak pulih, kecuali beberapa memar di wajahnya, tidak ada cedera di tempat lain. Saat Lehner beristirahat selama beberapa hari lagi, dia seharusnya dapat kembali ke Galicia Gold Company untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Aku sudah berada di rumah sakit selama beberapa hari terakhir, bukankah itu terlalu membosankan? Harvey York menyerahkan mie pangsit di tangannya kepada wanita di depannya, dan berkata sambil tersenyum. Mandy Zimmer, yang sedang melihat keluar jendela, menoleh ke belakang, dan setelah melihat Harvey York, dia berkata dengan lembut, "Bukan apa-apa, aku hanya merasa seperti akan berjamur berbaring setiap hari. Tidak perlu terlalu khawatir." Sesekali beri dia beberapa petunjuk di telepon. Setelah mengatakan itu, Mandy Zimmer memalingkan wajahnya ke samping, memperlihatkan lekukan leher yang halus, dan kemudian berkata dengan ekspresi khawatir, "Itu hanya anak kecil. Lagi pula, Cynthia tidak berpengalaman, saya khawatir dia akan secara tidak sengaja menyinggung orang-orang di pusat perbelanjaan." Harvey York tersenyum dan berkata, "Cynthia memiliki temperamen yang hidup, medan perang utamanya adalah industri hiburan, dan cepat atau lambat, Anda akan mengurus urusan perusahaan. Bahkan jika dia benar-benar secara tidak sengaja menyinggung seseorang, bukankah kamu yang pada akhirnya menyeka pantatnya?" Mandy Zimmer tersipu ketika dia mendengar kata-kata Harvey York. Dia merasa bahwa Harvey York benar-benar menjadi semakin lancang sejak perceraian. Saat ini, dia sengaja menatap Harvey York dengan ekspresi menjijikkan di wajahnya dan berkata, "Katamu pagi-pagi begini, kamu membuatku sakit. Aku tidak mau memakannya." Harvey York tersenyum dan berkata, "Bagaimana mungkin semuanya tidak makan? Ayo, aku akan memberimu makan." Sambil berbicara, Harvey York membuka bungkusan dan mengambil pangsit dengan sumpit. Melihat aksi Harvey York, Mandy Zimmer tersenyum manis dan patuh menelan awan. Jarang mereka berdua memiliki kesempatan untuk berduaan, dan mereka makan semangkuk wonton sambil berbicara dan tertawa. Dududu, pada saat ini, ada ketukan di pintu. Seorang murid dari Balai Penegakan Hukum Longman melangkah maju untuk berbicara, dan kemudian seorang dokter wanita jangkung masuk. Harvey York menyipitkan mata padanya sejenak dan mencium aroma samar. Dokter wanita itu tampaknya tidak peduli dengan Harvey York, tetapi berbisik, "Apakah keluarga pasien ada di sini? Cepat dan pergi ke meja depan untuk membayar biaya selama beberapa hari terakhir. Jika Anda berhutang biaya, jika Anda tidak membayar biaya, obat akan dihentikan hari ini." Harvey York segera berdiri dan berkata, "Oke, saya akan membayar biayanya sekarang." Sambil berbicara, Harvey York berdiri, mendorong pintu dan berjalan keluar. Melihat Harvey York pergi, mata dokter wanita itu sedikit membeku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3392, Puff Puff, bukan omong kosong, dokter wanita tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan jarum perak terbang di antara jari-jarinya, mengenai beberapa murid Balai Penegakan Hukum Longman yang tertangkap basah. Murid-murid penegakan hukum Hall memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan kemudian semua pingsan ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah melakukan semua ini, dokter wanita itu berbalik dengan acuh tak acuh, dan matanya menatap Mandy Zimmer dengan dingin. Senyum di wajah Mandy Zimmer menghilang, diganti dengan tatapan berwibawa, "Siapa kamu? Kau dan aku seharusnya tidak saling mengenal. Tidak ada permusuhan atau kebencian antara kamu dan aku, mengapa kamu datang untuk membunuhku? Jika ini tentang tambang emas, tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku." Dokter wanita itu melepas topengnya, memperlihatkan wajah yang bisa membalikkan semua makhluk hidup. Kemudian dia tersenyum ringan dan berkata, "Nona Zimmer, jangan khawatir, saya tidak akan membunuh Anda jika Anda masuk akal. Karena membunuhmu tidak akan ada gunanya bagi kami, tetapi itu akan menambah beberapa hal yang tidak perlu bagi kami. Masalah. Tapi aku khawatir aku membutuhkanmu untuk menemaniku dan menjadi alat tawar-menawarku." Mata dokter wanita itu acuh tak acuh dan kata-katanya dingin, "Tentu saja, jangan salahkan saya karena tidak baik dan nakal. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda harus menyalahkan mantan suami Anda. Siapa yang menyuruhnya membunuh saudara tiriku?" Mandy Zimmer tertegun sejenak, lalu tanpa sadar berkata, "Harvey York membunuh saudaramu. Anda adalah Tianzu, rakyat, adik Aldo Jones." Jelas, wanita itu tidak sebodoh yang dibayangkan orang luar. Bahkan di bangsal, dia mengendalikan situasi di luar sampai batas tertentu. Dia juga menyadari kematian tubuh Aldo Jones. Tampaknya Nona Zimmer benar-benar sangat ramah. Dokter wanita itu bertepuk tangan dan tersenyum acuh. "Perkenalkan, nama saya Bertha Jones. Meskipun Aldo Jones hanya saudara tiriku, hubungan kami normal. Tapi tidak peduli apa yang dia katakan, dia adalah satu-satunya darah di keluarga kami. Dia mati,
Dan aku harus membalaskan dendamnya, kan? Raut jijik muncul di wajah Mandy Zimmer. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, mengapa kamu tidak menyerang Harvey York secara langsung? Sebaliknya, kamu ingin memancingnya pergi. Kamu sebenarnya ingin menggunakan seorang wanita untuk memeras Harvey York. Apakah menurutmu itu mungkin? Aku mantan istrinya, bukan istrinya. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Masalah jika Anda mengatakannya, saya mengatakannya. Itu tidak masuk hitungan. Bertha Jones tersenyum. Dan kita semua tahu bahwa Harvey York adalah pemain yang bagus, dan dia dikelilingi oleh para ahli. Dia lebih sulit untuk dihadapi daripada yang diharapkan. Untuk menghindari kecelakaan, itu adalah cara yang paling masuk akal untuk kita gunakan. Anda sebagai alat tawar-menawar. Bagaimanapun, kami orang-orang Tianzu selalu menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Bertha Jones melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu paling banyak. Tangan dan kakiku terputus, dan aku menggunakan ini untuk mengancam Harvey York. Omong-omong, jika Tuan Muda Lehner tidak mengirim seseorang untuk memperingatkan kami bahwa kami tidak diizinkan untuk mendekati Anda atau menggunakan Anda, kami masih tidak tahu bahwa Anda sebenarnya memperlakukan nama keluarga Harvey York. Ini sangat penting. Awalnya, untuk menghindari putus dengan Tuan Muda Lehner, kami harus memberinya sedikit wajah. Sayangnya, nyawa orang Tianzu kita terlalu berharga. Mengapa menyia-nyiakan nyawa berharga orang-orang Tianzu kita? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3393 selama pidatonya, Bertha Jones berjalan perlahan ke sisi ranjang rumah sakit, dan kemudian sebuah jarum perak terlepas dari jari-jarinya. Dia memandang Mandy Zimmer dengan acuh tak acuh, dan berkata perlahan, menyegel titik akupuntur dengan jarum perak paling banyak. Aku akan bertanggung jawab untuk menyegel titik akupunturmu hari ini, membuatmu menjadi orang yang tidak berguna. Tapi saya sarankan Anda tidak menolak sekarang, tetapi lihat saja saya melakukannya. Jika tidak, jika saya dalam suasana hati yang buruk dan saya tidak bisa mengendalikan diri, saya tidak bisa tidak membunuh Anda. Jangan salahkan saya karena dianiaya. Saat dia berbicara, jarum perak di tangan Bertha Jones menjentikkan, dan dia akan menusuk titik akupuntur di tubuh Mandy Zimmer. Harvey York. Bang, namun, pada saat ini, sebuah senjata api tiba-tiba menyembul dari bawah ranjang rumah sakit, langsung menyentuh perut Bertha Jones, dan langsung menarik pelatuknya. Ah! Bajingan, Bertha Jones berteriak dan diledakkan oleh kekuatan besar senjata api. Wajah cantiknya adalah campuran dari rasa sakit dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada seorang pria bersenjata yang bersembunyi di bawah tempat tidur Mandy Zimmer. Yang paling penting adalah bahwa pihak lain sangat menentukan, tidak ada omong kosong sama sekali, tetapi cukup menarik pelatuknya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, dia hanya bisa menutupi luka di perutnya dengan satu tangan, dan meraih Mandy Zimmer dengan tangan lainnya, mencoba menjadikan Mandy Zimmer sebagai sandera. Karena tembakan ini telah membuatnya kehilangan 50% dari efektivitas tempurnya, dan tanpa sandera di tangannya, dia tidak bisa hidup. Bang, tepat sebelum tangan kanannya menyentuh Mandy Zimmer, pria bersenjata itu menarik pelatuknya lagi, dan sebuah tembakan timah keluar. Wajah cantik Bertha Jones berubah drastis, dan dia hanya bisa dengan cepat mundur untuk menghindari tembakan. Tetapi ketika dia mundur, dia sudah mundur ke gerbang, dan tidak bisa lagi mendekati Mandy Zimmer. Setelah itu, dia melihat seseorang berguling dari bawah tempat tidur, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan senjata api di tangannya masih terkunci di tempat Bertha Jones berada. Ini adalah wanita yang terlihat sangat cantik, dengan tato mawar hitam di dadanya. Geng Kapak, Mawar Hitam. Seorang wanita yang sangat rendah, sejak Gang Kapak ditundukkan oleh Harvey York, dia telah mengintai di sisi Mandy Zimmer, bertanggung jawab untuk perlindungan. Meskipun keterampilannya biasa saja, kekejamannya di jalan membuatnya dengan pistol memiliki kekuatan bertarung yang mengerikan. Melihat senjata api yang masih terkunci di tubuhnya, ekspresi Bertha Jones berubah, dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa ada pria bersenjata seperti itu di samping Mandy Zimmer. Dia menyelipkan tangan kanannya, belati masuk ke telapak tangannya, dan kemudian dia bergerak dan melemparkannya ke depan. Dengan pisau, pada saat kritis hidup dan mati ini, Bertha Jones akan habis-habisan. Dia ingin membuat jalan keluar dari itu. Tapi Black Rose tampak sinis, dan ketika dia melihat Bertha Jones menerkam, dia menarik pelatuknya lagi. Bang bang bang, senjata api itu menyemburkan api, dan sosok Bertha Jones tertembak lagi, dan darah menyembur keluar dari dadanya seperti mata air. Bertha Jones jatuh ke tanah sambil berteriak. Pada saat ini, dia tidak berani melawan lagi, tetapi berguling ke pintu kamar, dan membuka pintu dan ingin melarikan diri. Jika Anda meninggalkan perbukitan hijau tanpa khawatir tidak ada kayu bakar, karena Lehner tidak mati, Anda akan memiliki kesempatan lain kali. Namun, begitu pintu terbuka, wajah Bertha Jones memucat. Karena Harvey York ada di depan pintu dan tersenyum ringan padanya, lalu ditendang keluar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 3394, Bang, Bertha Jones terbang, kali ini dia menabrak dinding dan jatuh. Dia hanya berjuang untuk berdiri, tetapi Harvey York sudah datang kepadanya. Melihat adegan ini, Bertha Jones mengatupkan giginya dan menebas lagi, mencoba membalikkan keadaan saat ini. Lampu pisau berkedip-kedip, mendebarkan. Mandy Zimmer berkata tanpa sadar, Harvey York, hati-hati. Tampar, Harvey York tidak mengelak, tetapi menamparnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Pergerakannya tidak terlihat cepat, namun ia datang lebih dulu dan mendarat tepat di wajah kanan Bertha Jones. Bertha Jones menjerit dan terbang keluar lagi, menutupi wajahnya. Ketika dia mendarat kali ini, dia tidak bisa lagi bangun. Papa slap, Harvey York bertepuk tangan. Segera setelah mereka melihat pintu, tim Rudolph masuk. Mereka memberi Bertha Jones anestesi secepat mungkin, dan kemudian dengan cepat membantunya menangani luka-lukanya untuk memastikan bahwa dia tidak jatuh koma karena kehilangan banyak darah. Bertha Jones menyaksikan adegan ini dengan gigi terkatup. Meskipun Harvey York tampak seperti sedang menyelamatkan orang, Bertha Jones tidak percaya bahwa Harvey York memiliki kebaikan seperti itu. Setelah tim Rudolph pergi, Harvey York mengambil secangkir teh yang diserahkan oleh Hayros, memandang Bertha Jones sambil minum, dan berkata sambil tersenyum, Nona Van. Kamu adalah nama keluarga kedua di Tianzu. Melakukan hal-hal seperti balas dendam sendiri. Tidak bisakah kamu mengirim kasta ketiga dan keempatmu untuk menyusahkanku? Sebagai Lehner karena ada cukup banyak orang, akan selalu ada seseorang yang bisa membunuhku. Hanya 1 hari. Harvey York mengikuti instruksi, dan dia berharap wanita ini bisa belajar menjadi lebih pintar di masa depan. Jangan membuat masalah dengan Mandy Zimmer jika Anda tidak ada hubungannya, lebih baik langsung ke diri sendiri. Mendengar pernyataan Harvey York, Bertha Jones hampir mengatupkan giginya. Meskipun dia menatap Harvey York dengan enggan, dia berkata dengan dingin, York, bagaimana kamu tahu aku akan menyerang Mandy Zimmer? Bertha Jones benar-benar tidak tahu mengapa dia baru saja mendapatkan berita tentang Johan Lehner dan bergerak. Tapi dia juga ditangkap hidup-hidup. Tembakan Black Rose membuatnya merasa sangat sedih. Itu merupakan pukulan bagi kepercayaan dirinya sebagai penduduk asli Tianzu. Melihat ekspresi sedih Bertha Jones, Harvey York memandangnya dengan ringan dan berkata, tentu saja saya tidak tahu Anda akan menggunakan Mandy sebagai alat tawar-menawar. Dalam tindakan mereka, karena kamu tidak bisa menghadapiku secara langsung, kamu pasti akan menyerangnya. Seperti Lehner seperti yang Anda tahu hubungan saya dengan Mandy, maka Anda pasti akan menyerangnya. Jadi saya secara eksplisit mengatur seseorang dari Balai Penegakan Hukum Longman, secara diam-diam mengatur orang-orang dari geng kapak. Bagian luarnya longgar dan bagian dalamnya rapat, hanya untuk memastikan tidak ada yang bisa melukai Mandy. Tentu saja, ibu mertua dan adik ipar saya yang murah juga memiliki perlindungan yang sama. Siapa yang kamu rawat? Tidak ada gunanya untuk memulai. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, menerima begitu saja, dan dia sangat muak dengan Lilian Yates. Tapi meski begitu, Mandy Zimmer merasa hatinya hangat. Dia tahu bahwa pria di depannya benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk melindungi dirinya sendiri. Dia sendiri jelas berada di puncak badai, dan dia juga mengirim sebagian kekuatannya keluar. Tapi, mengapa wanita ini bersembunyi di bawah tempat tidur? Bertha Jones masih tidak percaya. Mungkinkah dia belum makan atau tidur akhir-akhir ini? Saya tidak percaya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3395 Harvey York berkata dengan ringan, tentu saja tidak ada yang bisa bersembunyi di bawah tempat tidur sepanjang waktu. Bahkan, berkali-kali, mawar hitam akan duduk di sudut dan tidak membiarkan orang luar melihatnya. Tapi ketika saya datang ke rumah sakit pagi ini, saya mencium bau samar. Aroma ini berbeda dari aroma parfum, tetapi merupakan gaharu unik dari Tianzu. Saya tahu pada saat itu bahwa seseorang dari Tianzu datang ke rumah sakit. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap saya dan orang-orang di sekitar saya. Tapi aku suka berhati-hati saat melakukan sesuatu, jadi aku mengirim pesan ke Black Rose dan memintanya untuk bersembunyi dan melakukannya. Bersiaplah. Dan ketika Anda mengetuk pintu, saya menciumnya lagi pada Anda. Jadi saya mengidentifikasi Anda. Tapi saya tidak tahu apa yang Anda coba lakukan, jadi itu akan bekerja sama dengan penampilanmu. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, kamu pasti tahu lebih baik dariku, kan? Harvey York menjelaskan dengan tenang, menunjukkan ketulusannya yang penuh. Pada saat yang sama, itu juga membuat Bertha Jones merasa putus asa. Bagaimanapun, pembunuhannya yang terencana dengan mudah terlihat jelas, dan bagi orang-orang Tianzu yang sombong dan angkuh, itu bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Begitulah. Bertha Jones mendengar seluruh proses dan hampir muntah darah. Dia tahu bahwa ketika dia keluar di pagi hari, dia tidak boleh membakar dupa dan mandi menurut adat. Tak disangka, kebiasaan berdiri Lehner justru mengadu diri saya. Setelah menghela nafas, Bertha Jones menggertakkan giginya dan menatap Harvey York, dan berkata, York, kamu membunuh saudaraku, dan sekarang kamu menghapusku. Jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku.
Pasti mendapatkan pertumpahan darah kembali. Keluarga Van kami dan kuil puncak abadi kami tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey York menyipitkan mata pada Bertha Jones, dengan ekspresi acuh tak acuh di sudut mulutnya. Kamu tidak memohon belas kasihan pada saat ini, tetapi memprovokasi saya. Anda hanya ingin mati. Sepertinya Anda benar-benar ingin jatuh ke tangan saya. Hanya saja saya warga negara yang baik, bagaimana saya bisa begitu santai sebagai warga negara yang baik? Seperti saya. Kenapa kamu tidak membunuh orang saja? Sekarang kamu ada di tangan saya, dan bukti untuk meneriaki saya untuk membunuh juga ada di tangan saya. Saya pikir, mengapa Anda yang Jones dan kuil Immortal Peak beri aku satu? Jelaskan. Warga negara yang baik. Bertha Jones tersenyum muram, ekspresinya muram. Nama keluargamu adalah York, apa yang kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar saat ini? Kamu membunuh saudaraku, kamu sangat malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah warga negara yang baik. Bah, siapa bilang aku membunuhmu? Saudara, Harvey York dengan ekspresi keterbelakangan mental di wajahnya. Bukannya warga negara yang baik tidak membunuh orang. Tapi bawang jenis apa saudaramu? Apakah dia memenuhi syarat untuk mati di tanganku? Lelucon apa? Mendengar kata-kata alami Harvey York, Van Yisuan sangat terkejut. Marah karena dia hampir memuntahkan seteguk darah. Ini lebih serius daripada pembunuhan, dan ini patah hati. Mandy Zimmer juga sedikit terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tanpa sadar berkata, Harvey York, kamu benar-benar tidak membunuh orang. Harvey York mengangkat bahu dan berkata dengan ringan, kapan kucing dan anjing Tianzu akan dibunuh olehku? Orang-orang Tianzu ini telah terbawa oleh kebencian. Mereka bahkan tidak memikirkannya. Dengan energi saya saat ini di Galicia, saya harus melakukannya sendiri untuk membunuh seseorang. Tampaknya IQ orang-orang Tianzu semuanya tidak terlalu bagus. Harvey York tersenyum acuh tak acuh, lalu mengulurkan tangan dan menepuk wajah Bertha Jones. Oke, sekarang bawa aku untuk menemukan orang-orangmu. Anda tidak memberi saya penjelasan untuk masalah ini sudah berakhir. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3396 Cornelius Bardot telah banyak menginterogasi si pembunuh, dan dia juga tahu bahwa pria di balik insiden itu adalah keluarga Barlow. Selain itu, Johan Lehner dengan sengaja mengancam kuil puncak abadi. Harvey York juga tahu betul. Karena kedua keluarga ini ingin menggunakan tangan orang Tianzu untuk membiarkan diri mereka mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Harvey York juga tidak keberatan menggunakan orang-orang Tianzu untuk melakukan serangan balik dan membuat mereka melompat-lompat. Sekarang Harvey York sangat menantikan betapa indahnya ekspresinya ketika Eider Jones yang legendaris, salah satu dari 3 biksu iblis besar di Tianzu, mengetahui semua kebenaran dan mengetahui bahwa orang-orang Tianzu telah menjadi preman orang lain. Saat senja, rumah duka Galicia. Karena identitas Aldo Jones adalah tamu asing, pihak kepolisian segera mengirimkan jenazah ke rumah duka setelah dilakukan otopsi. Orang-orang Tianzu juga menyewa sebuah bangunan keluarga tunggal kecil langsung di rumah duka. Selain menjaga malam untuk Aldo Jones, itu juga memberi orang-orang Tianzu tempat tinggal. Lagi pula, kali ini, Eider Jones langsung memberi perintah untuk mengirim ratusan ahli dari kuil puncak abadi Tianzu. Orang-orang ini semua memasuki negara Han melalui jalur ilegal, jadi tentu saja mereka harus mencari tempat tinggal yang aman. Di sisi Galicia, tidak ada tempat yang lebih aman dan berpenduduk lebih sedikit daripada rumah duka. Saat hampir pukul 7, beberapa Toyota Land Cruiser memasuki rumah duka, dan kemudian berhenti di depan aula berkabung di gedung keluarga tunggal. Kemudian pintu mobil terbuka, dan lebih dari selusin pria berjas keluar, diikuti oleh seorang wanita muda berseragam hitam. Wanita itu berusia 20-an, mengenakan gaun hitam, rambutnya tergerai, dan wajahnya didandani dengan indah. Saat berjalan, sosoknya yang halus dan anggun menunjukkan dengan tajam dan jelas. Kaki Lehner yang mengenakan stocking Balenciaga bahkan lebih mengejutkan. Orang ini adalah Alexa Barlow dari keluarga Barlow. Dia seharusnya ditahan selama 48 jam sebelum dia keluar dari kantor polisi. Pada saat ini, setelah dia memasuki aula berkabung dengan bunga di tangan, dia meletakkannya di depan potret Aldo Jones, dan kemudian dengan hormat meletakkan 3 karangan bunga dupa. Orang Tianzu tidak memiliki kebiasaan membakar uang kertas, hanya kebiasaan mempersembahkan dupa dan bunga. Jadi ini membuat aula berkabung tampak agak sepi. Setelah itu, Alexa Barlow mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke pria Tianzu yang duduk di sisi ruang berkabung, dan berkata dengan lembut, Tuan Brody, maafkan saya. Brody Jones. Dia juga saudara angkat dari Tuan Muda Lehner, Johan Lehner. Pada saat ini, dia melirik Alexa Barlow dengan acuh tak acuh, menatap wajahnya yang lembut, warna aneh melintas di matanya. Tapi kemudian dia mendapatkan kembali ketidakpeduliannya, berdiri dan menyapa dengan hormat, Nona Barlow punya hati. Alexa Barlow tampaknya sama sekali tidak peduli dengan mata serakah Brody Jones. Pada saat ini, dia membusungkan dadanya, baik disengaja atau tidak disengaja, dan kemudian berbisik, awalnya, kakak tertua saya dan ayah saya ingin datang ke sini secara pribadi untuk memberi Tuan Muda Aldo perjalanan terakhir. Tapi apa yang mereka inginkan lebih banyak lagi?
Adalah untuk membawa Harvey York, pembunuh yang sebenarnya, ke pengadilan, untuk memberikan hadiah kepada Tuan Muda Aldo. Jelaskan. Setelah Lehner menyelesaikan masalah, mereka pasti akan datang untuk menemui Tuan Aldo. Ini semuanya karena keluarga Barlow kami tidak merawat tamu terhormat, jadi salah kami bahwa Tuan Muda Aldo berakhir seperti ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3397 Alexa Barlow menganggapnya enteng dan menyelesaikan fakta bahwa dua orang penting lainnya dalam keluarga Barlow tidak muncul. Brody Jones melirik Alexa Barlow dengan acuh tak acuh, lalu perlahan berkata, "Nona Barlow serius. Kamar dagang Tianzu kami telah berada di Galicia selama bertahun-tahun, dan Sarek dan yang lainnya memiliki konflik dengan si pembunuh sebelumnya. Jadi kita semua tahu betul bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan keluarga Barlow. Bahkan jika tidak ada insiden malam itu, kami akan memiliki konflik dengan yang bermarga York. Hanya saja kita membuat kesalahan tentang bar dulu. Kita bisa mengakuinya. Tapi yang bermarga York sebenarnya berani pergi ke rumah sakit untuk membunuh mereka semua. Itu tidak memberi kita wajah di kuil puncak abadi. Bayar hidup Anda. Bayar hutang Anda. Itu benar." Mata Brody Jones penuh dengan cahaya dingin. Dia telah berada di Galicia selama bertahun-tahun, dan dia dan Johan Lehner adalah saudara angkat. Kapan dia bertemu orang yang begitu memalukan? Masalah. Jadi pada saat ini, dia merasa harus ada penjelasan untuk masalah ini. Saya tidak peduli kartu truf dan dukungan apa yang dimiliki nama keluarga York. Tapi karena dia telah memprovokasi kuil puncak abadi kita dan membunuh nama keluarga kedua kita yang mulia di Tianzu, maka kali ini, dia harus membayar harganya. Darah harga yang sama. Mendengar kata-kata Brody Jones, orang-orang Tianzu lainnya menggertakkan gigi mereka satu persatu, niat membunuh di mata mereka. Sekarang mereka tidak sabar untuk menemukan Harvey York secara langsung dan mencekiknya sampai mati. Bagaimanapun, orang-orang Tianzu selalu sombong dan sombong. Nama keluarga kedua yang mulia meninggal di negara Ha, yang merupakan rasa malu yang tak ada habisnya bagi mereka. Melihat bahwa orang-orang Tianzu ini dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin menebas Harvey York dengan 1000 pisau, kilatan kegembiraan melintas di mata Alexa Barlow. Terakhir kali dia berada di bar sangat memalukan. Dan karena kejadian ini, dia pergi ke kantor polisi selama 48 jam. Bagi orang seperti dia, itu lebih buruk daripada membunuhnya. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk membunuh Harvey York, dia dalam suasana hati yang bahagia. Jika bukan karena aula berkabung Aldo Jones, dia hampir akan tertawa terbahak-bahak. Yang paling penting adalah masalah itu melibatkan nama keluarga kedua Tianzu dan kuil puncak abadi, yang sudah menjadi soal ijazah sengketa omatik antara kedua negara. Dia benar-benar tidak percaya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana keluarga Clayton bisa melindungi Harvey York? Memikirkan hal ini, Alexa Barlow mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan lembut, "Tuan Brody, kemurahan hati kuil puncak abadi telah sangat menggerakkan keluarga Barlow kami. Ayah saya meminta saya untuk memberitahu Anda. Meskipun Tuan Muda Aldo adalah dibunuh oleh Harvey York, tetapi keluarga Barlow kami juga memiliki tanggung jawab yang tidak dapat kami abaikan. Untuk persahabatan jangka Lehner kami, untuk mengungkapkan permintaan maaf dan ketulusan kami. Kami telah memperoleh lisensi untuk kuil puncak abadi. Mulai sekarang, kuil puncak abadi Feng Xi akan dapat mendirikan sekte di Galicia, tentu saja, akan ada batasan tertentu pada jumlah siswa. Tapi keluarga Barlow kami akan berusaha untuk menghapus pembatasan ini di masa depan." Sambil berbicara, Alexa Barlow mengeluarkan samar-samar dokumen wewangian tubuh dibagikan. Suasana mengembun pada saat ini. Orang-orang Tianzu yang hadir, tidak peduli seberapa marahnya mereka barusan, semuanya terkejut pada saat ini, dan di sana adalah ekspresi yang luar biasa di mata mereka. Orang-orang Tianzu selalu ingin mendirikan sekte di negara Ha. Salah satu penguasa kuil puncak abadi, salah satu dari 3 biksu iblis besar, roda emas, alasan mengapa dia rela pergi ke istana emas menjadi preman tingkat tinggi juga untuk ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3398 Namun, pendirian sekte oleh sekte asing di negara Ha selalu menjadi sesuatu yang tidak diizinkan oleh pengadilan negara Ha, sehingga orang-orang Tianzu tidak dapat melakukannya berhasil selama ini. Tapi tak disangka, keluarga Barlow mengirimkan lisensi seperti itu saat ini. Bahkan Brody Jones, yang selalu tenang dan acuh tak acuh, sedikit bersemangat saat ini. Benda ini jauh lebih berharga daripada Aldo Jones. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Aldo Jones telah meninggal, dia bisa mendapatkan lisensi dan kesempatan seperti itu. Kalau begitu Brody Jones mungkin akan memukulinya sampai mati dengan tangannya sendiri. Terlebih lagi, karena Lehner sebagai titik awal, maka orang-orang Tianzu memiliki kesempatan untuk menyerang sungai dan danau negara Ha, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menginjak landasan Longmen. Dengan cara ini, begitu kedua negara saling berhadapan, orang-orang Tianzu akan dapat memanfaatkannya. Singkatnya, lisensi semacam itu adalah peluang dan keberuntungan. Tanpa ragu-ragu, Brody Jones mengambil dokumen itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Nona Barlow, tolong beritahu Tuan Barlow.
Karena Lehner ada 1 hari di kamar dagang Tianzu saya, maka keluarga Barlow akan selalu menjadi kuil puncak abadi dan kerajaan Tianzu. Kawanku, kami akan berbagi kepentingan keluarga Barlow. Bagaimanapun, kepentingan keluarga akan dijamin terlebih dahulu. Sayangnya, tuanku, Eider Jones, sedang beristirahat di sebelah karena kematiannya. Putra bungsunya. Tidak jika demikian, dia harus maju dan mengungkapkan rasa terima kasihnya secara pribadi. Ketika masalah aula berkabung selesai dan masalah balas dendam diselesaikan, kami pasti akan datang berkunjung. Anda bisa memberitahuku tentang masalah apapun yang dihadapi Miss Barlow di masa depan. Brody harus habis-habisan. Omong-omong, Brody Jones tanpa sadar melihat stoking hitam Alexa Barlow dan menahan keinginannya untuk menyentuhnya. Oke, aku pasti akan membawa kata-kata itu untuk ayahku. Semoga persahabatan kita bertahan selamanya. Alexa Barlow tidak menyukai panas di mata Brody Jones, lagi pula, dalam kesannya, orang-orang dari Tianzu dilumuri kari rasa. Tetapi untuk kepentingan keluarga Barlow, dia masih menarik napas dalam-dalam, menekan rasa jijiknya dengan paksa, dan berkata dengan lembut, Tuan Brody, ketika masalah ini selesai, kita mungkin dapat bepergian bersama untuk bersantai. Ling telah mengaguminya karena waktu Lehner. Saya harap Tuan Brody dapat menunjukkannya kepada saya. Brody Jones mendengar rasa dalam kata-kata Alexa Barlow, dan dia tertawa pada saat ini, jika Nona Jonir tertarik, saya pasti akan mengaturnya. Saat itu, dua keluarga kami sangat dekat satu sama lain. Boom, pada saat ini, pintu halaman kecil tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan terlempar oleh Mercedes-Benz Big G yang mengamuk. Dua preman Tianzu yang melangkah maju untuk menghentikan mereka tersingkir, dan mereka mengejang ketika mereka mendarat. Pada saat ini, mata Brody Jones tiba-tiba membeku, dan dia berkata dengan marah, bajingan, siapa yang lancang? Mata Alexa Barlow membeku, dan dia mengayunkan tangan kanannya, dengan senjata api emas halus di tangannya. Dan lebih dari selusin Master Tianzu juga meraung dan berjalan keluar dari aula berkabung dengan pedang kanda. Pada saat ini, pintu terbuka. Harvey York memegang seseorang di tangan kirinya dan berjalan dengan acuh tak acuh. Master Tianzu yang memegang pedang kanda Lehner tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung menghunus pedang mereka dan menebas. Bagi mereka, tidak peduli siapa yang datang ke sini untuk membuat masalah, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tamparan, Harvey York menamparkan, membalik Tianzu Master Jones yang dia tembak di tanah, dan kemudian berkata dengan ringan, Eider Jones, keluar. Anda harus memberi saya penjelasan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3399, ini kamu. Harvey York. Pada saat ini, orang-orang Tianzu itu juga mengenali Harvey York. Melihat bahwa dia benar-benar berani memanggil nama Eider Jones, orang-orang Tianzu yang menganggap diri mereka bangsawan ini semua marah. Dengan raungan, puluhan orang semuanya mengeluarkan pedang kanda Lehner melingkari pinggang mereka, dan mengelilingi Harvey York dengan tatapan dingin. Brody Jones sedikit terkejut, lalu dia mencibir. Kamu tuan muda yang baik, kamu tidak pergi jika ada jalan ke surga, tetapi kamu ingin menerobos. Kamu membunuh adik laki-lakiku, dan kamu berani datang ke aula berkabungnya untuk membuat masalah, dan bahkan memanggil tuanku dengan nama depannya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda sangat arogan? Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukan hal yang benar dengan orang-orang Tianzu kita berulang kali? Kamar dagang Tianzu belum mengambil inisiatif, tetapi Harvey York, bajingan, berani bunuh diri. Hanya bisa dikatakan bahwa itu terlalu menipu. Lusinan orang Tianzu juga melangkah maju pada saat ini, semua melambaikan pedang kanda di tangan mereka, dengan gerakan memusnahkan Harvey York. Alexa Barlow juga maju selangkah, matanya berkilat, lalu dia berkata dengan dingin, Harvey York, kamu sombong. Kamu membunuh Tuan Muda Aldo, dan kamu masih berani datang ke aula berkabung untuk membuat masalah. Apakah Anda benar-benar berpikir ada ribuan keluarga di Galicia untuk mendukung Anda bisa tidak bermoral? Tidak ada yang bisa menyembuhkan Anda. Saya katakan, Anda pasti akan membayar harga untuk apa yang Anda lakukan. Berapa harganya? Harvey York tampak acuh tak acuh, dengan mata dingin, saya tidak membunuh siapapun, dan saya tidak membakarnya, mengapa saya harus membayar harganya? Memberi saya topi tanpa alasan, tidakkah Anda perlu memberi saya penjelasan? Di sela-sela, Harvey York melemparkan orang di tangannya ke tanah, dan berkata dengan ringan, ini adalah pembunuh Aldo Jones, Anda bisa bertanya dia apa yang terjadi. Di tanah, dengan orang itu dokter bertopeng kulit menggigil seluruh saat ini, dan matanya penuh keputusasaan. Beberapa orang Tianzu melangkah maju tanpa sadar, dan ketika mereka melihat wajahnya, mereka semua tertegun sejenak, dan kemudian tanpa sadar berkata, Harvey York. Brody Jones juga melangkah maju, dan ketika dia melihat wajahnya, pupil matanya sedikit menyusut. Orang-orang Tianzu awalnya pandai menyamar, jadi dia bisa melihat sekilas bahwa orang di depannya akan terlihat seperti Harvey York yang sedang menyamar. Dan jika Anda perhatikan lebih dekat, wajah dan temperamen orang ini lebih mirip dengan rekaman pengawasan yang mereka dapatkan. Sederhananya, Harvey York 80% dirugikan.
Ketika Alexa Barlow melihat orang ini, wajahnya menjadi pucat, dan tangan yang memegang senjata tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kelopak matanya melonjak, dan dia bahkan tidak menghitungnya. Pembunuh yang melukai Harvey York hari itu sebenarnya jatuh ke tangan Harvey York. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam memarahi Angelo Barlow sebagai pemborosan, yang bahkan tidak bisa menangani hal-hal sepele seperti itu. Dia ingin mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan beberapa kali, tetapi suasana di antara penonton sangat dingin sekarang sehingga dia tidak bisa melakukan sesuatu yang begitu jelas. Pada saat ini, mata Brody Jones menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Apa maksudmu dengan nama keluarga York?" Harvey dengan santai mengambil pedang Kandalehner di tanah, menunjuk ke dokter, dan berkata dengan ringan, "Orang ini adalah orang mati dari keluarga Barlow. Dia menyamar sebagai saya, menyelinap ke rumah sakit, dan membunuh Aldo Jones." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3400 mendengar kata-kata Harvey York, semua orang Tianzu di antara hadirin tersentak. Meskipun mereka semua menebak beberapa poin, mereka tidak mengharapkan Harvey York datang ke pintu dengan seorang saksi. Ada juga beberapa orang Tianzu yang berada di tempat kejadian hari itu, dan para dokter yang melihat ke tanah dengan hati-hati saat ini merasa bahwa ini lebih seperti seorang pembunuh. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi orang-orang Tianzu yang hadir menjadi aneh. Semua orang merasakan sedikit kebencian yang sama, dan sedikit lebih berarti. Kelopak mata Alexa Barlow melompat pada saat itu, dia maju selangkah tanpa sadar, dan berkata dengan dingin, "York, jangan semprot orang dengan darah. Keluarga macam apa keluarga Barlow kita? Bagaimana kita bisa melakukan hal seperti itu? Jangan pernah memfitnah kami. Siapa yang tahu di mana Anda dapat menemukan pengemis dan menggunakannya untuk bersaksi melawan keluarga Barlow kami? Sudah kubilang, kamu bisa makan apa saja, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Adalah harga yang harus dibayar untuk omong kosong seperti itu." Pada saat ini, Alexa Barlow tampak percaya diri. Dia mencoba yang terbaik untuk mengalihkan perhatian Brody Jones dan yang lainnya, agar kesaksian Harvey York tidak menjadi kenyataan. Brody Jones menyipitkan matanya sejenak, lalu menatap Harvey York, dan berkata dengan dingin, "York, kamu mengatakan bahwa orang ini berpura-pura menjadi kamu dan membunuh adik laki-lakiku, tetapi kamu memberikan bukti lain. Bukti? Anda bagaimana Anda bisa membuat saya percaya kata-kata Anda? Kami kuil puncak abadi dan kamar dagang Tianzu semua adalah orang pintar, kami tidak boleh tertipu. Jika Anda ingin membuktikan ketidakbersalahan Anda, tunjukkan kepada kami bukti bahwa dapat meyakinkan kita, jika tidak, jika demikian, masalah ini belum berakhir." Saat dia berbicara, puluhan orang Tianzu dari daerah sekitarnya berkumpul lagi. "Brody Jones, aku membawa pembunuh yang sebenarnya ke sini malam ini, bukan karena aku takut pada kalian orang-orang Tianzu. Itu karena aku tidak mau disalahkan. Lagi pula, Aldo Jones, sampah ini, tidak punya kualifikasi bagi saya untuk membunuhnya sama sekali." Harvey York bermain dengan pedang Kandalehner di tangannya, dan berkata dengan ringan, "Jadi saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah tidak terlihat seperti seorang guru yang meminta kesalahan. Anda juga seorang jenius muda terkenal di Tianzu, aku merindukanmu. Kamu juga memiliki otak dan kebijaksanaan yang cukup. Jadi tidak sulit bagimu untuk mengatakan apa yang aku katakan itu benar dan salah. Dan Anda dapat mengidentifikasi pembunuhnya. Selain itu, Anda Tianzu tidak pandai hipnosis. Anda juga dapat membawa orang ke dalam hipnosis yang dalam, dan Anda secara alami akan tahu apakah yang saya katakan itu benar atau salah. Tentu saja, hipnosis dalam harus dilakukan di depan saya, atau saya akan membantu Anda." Setelah mengatakan itu, Harvey York menjentikkan jarinya dengan pop. Mendengar jentikan jari ini, dokter di tanah bergidik jelas, dan kemudian dia gemetar dan berkata dengan kesurupan, "Tidak, jangan pukul saya berkata, saya mengatakan semua. Nama saya Billy, saya adalah orang mati yang dilatih oleh keluarga Barlow, dan saya mahir dalam penyamaran. Malam itu, saya diperintahkan oleh Tuan Muda Barlow untuk pergi ke rumah sakit untuk membunuh Aldo Jones. Dan dia juga bertanya padaku, pastikan untuk menunjukkan wajah penyamaranmu dengan sengaja. Setelah selesai, saya bisa terbang jauh ke Amerika Serikat, dan mereka membantu saya menyiapkan villa seharga jutaan dolar. Saya bisa hidup sebagai keluarga kaya selama sisa hidup saya. Kehidupan. Apa yang saya katakan itu benar, Anda dapat memeriksa aset saya dan Anda akan tahu." Jelas, Billy ini benar-benar takut dan tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Sebaliknya, dia mengatakannya seperti kacang. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.